hari ini kayaknya nggak selesai, jadi masih dilanjutkan di hari berikutnya. Silakan kalau mau digambar, tapi jangan ke dalamnya karena teman-teman lagi pada ada. Kalau untuk luasnya berapa sih? Untuk luas bangunannya berapa sih? Luas bangunannya ya, saya belum nanya. Mohon maaf, mesti nanya sama Astiko kali. Nanti saya tanyakan deh ya berapa luasnya. Tapi yang pasti ini 2 lantai. Kemudian kamarnya itu kalau nggak salah ada 6 ya di bawah sama di atas kamar tidur. Kamar mandi kalau nggak salah ada 3. Kemudian ada ruang musola juga. Teras belakang itu ada semacam bekas kolam doang atau kolam apa saya nggak ngerti, tapi bagus lah ya. Dan ada relief yang kolam seperti itu. Dan di atasnya lagi ada area khusus untuk menjemur yang kemarin teman-teman konten kreator baru membersihkan pecahan-pecahan genteng dan plafon yang ambruk karena usia lama itu sudah dibersihkan sama mereka. Dan hari ini bapak-bapak dari PPSU yang juga menuntaskan, jadi yang semua puing-puing itu dimasukkan ke dalam wadah sampah. Besok baru pengangkutan sampah-sampahnya gitu. Jadi silakan kalau mau lihat, ini adalah ruangannya Mama Eni. Kemudian token listrik itu ya sudah dipasang, silakan. Listrik yang pertama kali ya, 12 tahun baru ada listrik. Ini teman-teman masih kok tadi dia bawa ini, katanya dia mau coba taruh, nggak tahu di mana gitu. Tadi dia udah bawain tanaman-tanaman. Nah, ini listrik yang 12 tahun akhirnya ada. Satu lagi yang vital, air. Sudah dipasang pompa engkol. Ada kalau diulangi. Ini baru bikin atau udah ini baru dibikin? Baru dibikin. Ini nggak apa-apa ya, saya ngetes ya. Boleh, walaupun saya ibu-ibu berkebaya, hayu engkol ya. Sorry. Nah, memang airnya sih masih keruh ya. Pancing terus, cuman makanya kita pakai untuk bersih-bersih. Engkol pompa, Bu. Ya, jadi ini sumber air yang memang digali secara khusus pada waktu itu disupervisi oleh Pak RT ya. Digali sampai ke dapat sumber airnya dan dipasang pompa seperti ini. Kenapa pompa seperti ini? Nggak pakai listrik. Kalau bagaimanapun dia nanti tetap mempunyai air ya. Makanya kekuatan listriknya itu hanya 900 watt dulu. Nggak mungkin seluruh penerangan ataupun kebutuhan listrik dipenuhi. Karena kan Tiko juga harus memikirkan ke depannya bagaimana untuk pembayaran, gitu kan, untuk maintenance dan sebagainya. Sementara mereka hanya berdua saja seperti itu. Nah inilah pengerjaan ini berapa? Ini kayaknya sekitar 3-4 hari deh. Karena kan untuk ngegali ya, dan sampai ketemu titik airnya, kemudian dipasang pompanya. Ya udah, kita coba pakai untuk ngebersihin di dalam. Ya udah, terus air keruh sampai ya mudah-mudahan minggu depan bisa keluar yang air jernihnya. Udah mulai mendingan tuh. Makanya kita udah pakai buat novel ya. Itu ya dia. Jadi untuk semua yang sudah dilakukan oleh para konten kreator, dibantu oleh berbagai pihak, dan saya dari Bunda Milenial itu hanya ngebantu ya begini deh sebagai seorang ibu gitu ya, ngawasin apa nih yang kurang. Saya bawain nasi uduk buat anak-anak sarapan, makan siang buat mereka yang lagi kerja, bikinin kopi ya, bagaimana lah seorang ibu gitu ya. Nah hari ini ada bapak-bapak PPSU, oke saya siapin kopinya. Nah, ya hal-hal yang kecil tapi saling bersinergi satu sama lain seperti itu. Oke teman-teman. Untuk Tiko sendiri apa Bunda sudah menganggap seperti anak sendiri? Kalau menganggap anak ya sebetulnya saya hanya melihat seorang Tiko yang memang harus juga saya perhatikan. Menganggap anak sih ya enggak sejauh itu gitu. Tapi yang penting karena misi
dan visi dari Bunda Milenial selain budaya, ya kami bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Nah, ini adalah bagian salah satu visi dan misi kami di sisi kemanusiaan. Seperti itu, teman-teman. Kondisi Bu Eni saat ini seperti apa, Bu? Kalau Mama Eni, dari kabar yang kita lihat ya sama-sama di tayangan yang Pak RT sampaikan setelah membesuk Mama Eni bersama Tiko, beliau getting better, jauh lebih baik kondisinya, masih bisa mengingat dan mengenal orang yang datang, kemudian bertuturnya juga sudah lembut seperti itu, dan membuat Pak RT juga merasa merinding kan, dia bilang gitu kan. Apa yang dilakukan oleh tim medis dan Rumah Sakit Durensawit itu membuahkan hasil, dan kita bersyukur sekali ya, puji Tuhan, alhamdulillah kondisi Mama Eni lebih baik. Makanya saya nge-push supaya kamar Mama Eni yang lebih dulu dilakukan ininya perbaikan, bukan perbaikan ya, maksudnya dibersihkan, kemudian kita cat lagi. Jadi di sini tidak ada renovasi yang sifatnya cukup besar. Kita hanya membersihkan dan hanya makeover ya, ngecat aja gitu. Seperti itu, teman-teman. Untuk saat ini Tiko kemana? Mas Tiko dari tadi di sekolahan, lagi urus ijazah katanya ya. Jadi udah pamit sama saya. Pagi-pagi dia bilang, dia telepon, Bunda udah ada yang mau ngecat. Oh ya udah, Bunda kesini gitu. Mas Tiko bilang, saya lagi ada di sekolahan, Bunda lagi urus ijazah. Ya udah, kamu urus dulu. Makanya dia nggak mau terlalu sering melayani gini karena dia juga kan masih punya urusan yang lain gitu kan. Jadi mohon maaf, mohon maklum, Mas Tikonya hari ini lagi ada keperluan yang lain seperti itu ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah ya, sudah diambil gambar kan? Baik, siap. Mau interview PPSU silakan. Biar orang-orang mau nanya, Bapak dari mana, berapa orang, apa yang dikerjain? Siapa yang mau jawab? Pak Yono aja ya. Sudah, sini aja. Ya, Pak, dengan Bapak siapa? Pak Yono. Pak Yono. Ya. Hari ini melakukan pengecatan yang didahulukan di mana dulu? Ya, Pak. Ya, yang didahulukan ruangan mana dulu? Kita kalau ini pengecatan untuk hari ini kamar yang utama ya, samping ya, sama ini sebelah yang belakang saya. Berapa orang Pak yang diturunkan untuk Kita melakukan dikirim proses ini? 10 orang. Ini ada target nggak Pak? Harus selesai kapan? Kalau target kita nggak ada ya, cuman kita usahakan semampu kita, semampu tenaga dan rekan-rekan ya untuk kerja maksimal dan hasilnya kita maksimalkan biar bagus. Ini udah berapa persennya dari depan sama kamar? Ini udah 50% ya, kurang lebih ya. Artinya yang didahulukan kamar dulu ya Pak berarti? Kamar ya, kamar. Ini nggak ada target harus selesai kapan? Nggak ada target, kita nggak ditarget. Perkiraan, Pak. Ya. Perkiraan berapa hari buat pekerjaan? Untuk pengecatan kita kan hari ini 2 kamar ya, Iya. 2 kamar ya. Untuk hari ini kita selesai. Kita tinggal nunggu perintah lagi untuk pengecatan sebelah mana lagi. Ya. Berarti hari ini 2 kamar aja, 2 Pak? kamar, ya. Itu mulainya kapan mulai Mulainya pengerjaan? pagi ya. Mulai pagi. Ya, tadi pagi. Berarti sore ini udah kelar 2 lah ya kita. Ya, 2 kamar. Oke, terima kasih Pak. Oke. Silakan Pak. Maaf ya Pak ya. Makasih, Pak. Terima kasih. Besok saya nggak kesini. Nggak mau nonton. Besok saya makan sama. Terima kasih banyak ya. Kan bener. Ya, Pak. Mandi dia bunda, belum mandi bunda. Iya, ini mandi dengan mandi 2 hari ya. Enak aja, mandi dong. Cuma nggak pakai sabun. Kok kayak air doang. Udah ya, Mbak? Udah, Bunda, terima kasih.
Ada gitu. Masih ya, Iya, Mas. Kak. Ya Sobat Krik, itu tadi wawancara dengan Bunda Milenial dan petugas PSSU yang membantu proses pengecatan rumah Tiko dan Ibu Eni. Seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya bahwa target pengerjaan untuk hari ini adalah 2 ruangan, yang salah satunya adalah kamar tidur Ibu Eni, dan untuk selanjutnya masih belum tahu ya ruangan mana yang akan dicat ulang. Jadi petugas PSSU sendiri menyebutkan bahwa mereka menunggu perintah. Tapi yang jelas untuk hari ini hanya 2 kamar. Di wawancara sebelumnya juga Tiko memang menyebutkan bahwa cat rumahnya nanti akan sama dengan cat originalnya ya. Jadi akan warna dominan coklat atau warna peach. Dan terlihat juga di sini masih ada pengumuman, terpasang spanduk pengumuman bahwa rumah telah ditutup untuk umum. Dan situasi di sekitar rumah Tiko sendiri memang masih ramai ya, dengan beberapa warga sekitar, anak kecil, para pedagang, hingga awak media. Sebelumnya juga disebutkan bahwa kondisi Ibu Eni atau ibunda dari Tiko sudah mulai lebih baik ya, jauh lebih baik, bahkan bisa berkomunikasi dan mengenali orang-orang yang bertemu dengannya, dan merupakan kemajuan yang besar ya untuk kondisi psikis dan mental Ibu Eni sendiri. Sedangkan Tiko hari ini tidak ada di rumah menurut perkataan Bunda Milenial, dikarenakan Tiko sedang ada di sekolahnya untuk mengurus ijazah. Ya, sekian yang bisa dilaporkan dari rumah Tiko. Terima kasih telah menonton dan sampai bertemu di live berikutnya. Catnya dari Propan, produknya, dan masih dikerjakan. Hari ini kayaknya nggak selesai, jadi masih dilanjutkan dengan dinding-dindingnya. Silakan kalau mau digambar, tapi jangan ke dalamnya, karena lagi pada ada. Kalau untuk luasnya berapa sih? Untuk luas bangunannya berapa sih? Luas bangunannya ya, saya belum nanya. Mohon maaf, mesti nanya sama Mas Tiko kali. Nanti saya tanyakan deh ya berapa luasnya. Tapi yang pasti di 2 lantai. Kemudian kamarnya itu kalau nggak salah ada 6 ya di bawah, sama di atas kamar tidur, kamar mandi kalau nggak salah ada 3. Kemudian ada ruang musola juga. Teras belakang itu ada semacam bekas kolam
kolam doang atau kolam apa saya nggak ngerti, tapi bagus lah ya. Dan ada apa relief yang kolam seperti itu. Dan di atasnya lagi ada area khusus untuk menjemur yang kemarin teman-teman konten kreator baru membersihkan pecahan-pecahan genteng dan plafon yang ambruk karena usia lama itu sudah dibersihkan sama mereka. Dan hari ini bapak-bapak dari PPSU yang juga menuntaskan, jadi yang semua puing-puing itu dimasukkan ke dalam wadah sampah. Besok baru pengangkutan sampah-sampahnya gitu. Jadi silakan kalau mau lihat, ini adalah ruangannya Mama Eni. Kemudian token listrik itu ya sudah dipasang, silakan. Listrik yang pertama kali ya, 12 tahun baru ada listrik. Ini teman-teman masih kok tadi pagi dia bawa ini, katanya dia mau coba taruh, nggak tahu di mana gitu. Tadi dia udah bawain tanaman-tanaman. Nah, ini listrik yang 12 tahun akhirnya ada. Satu lagi yang vital, air. Sudah dipasang pompa engkol. Ini baru bikin, Bun, atau udah ini baru dibikin. Baru dibikin. Ini nggak apa-apa ya, saya ngetes ya. Iya, boleh, Walaupun saya ibu-ibu berkebaya, hayu engkol air. Sorry. Nah, memang airnya sih masih keruh ya. Pancing terus, cuman makanya kita pakai untuk bersih-bersih. Engkol pompa, Bu. Ya, jadi ini sumber air yang memang digali secara khusus pada waktu itu disupervisi oleh Pak RT ya. Digali sampai ke dapat sumber airnya dan dipasang pompa seperti ini. Kenapa pompa seperti ini nggak pakai listrik? Kalau bagaimanapun dia nanti tetap mempunyai air ya. Makanya kekuatan listriknya itu hanya 900 watt dulu. Nggak mungkin seluruh penerangan ataupun kebutuhan listrik dipenuhi. Karena kan Tiko juga harus memikirkan ke depannya bagaimana untuk pembayaran, gitu kan, untuk maintenance dan sebagainya. Sementara mereka hanya berdua saja seperti itu. Nah inilah pengerjaan ini berapa? Ini kayaknya sekitar 3-4 hari deh. Karena kan untuk ngegali ya, dan sampai ketemu titik airnya, kemudian dipasang pompanya. Ya udah, kita coba pakai untuk ngebersihin di dalam. Ya udah, terus air keruh sampai ya mudah-mudahan minggu depan bisa keluar yang air jernihnya. Udah mulai mendingan tuh. Makanya kita udah pakai buat ngepel ya. Itu ya dia, jadi untuk semua yang sudah dilakukan oleh para konten kreator, dibantu oleh berbagai pihak, dan saya dari Bunda Milenial itu hanya ngebantu ya begini deh sebagai seorang ibu gitu ya, ngawasin apa nih yang kurang. Saya bawain nasi uduk buat anak-anak sarapan, makan siang buat mereka yang lagi kerja, bikinin kopi ya, bagaimana lah seorang ibu gitu ya. Nah hari ini ada bapak-bapak PPSU, oke saya siapin kopinya, nah, ya hal-hal yang kecil tapi saling bersinergi satu sama lain seperti itu. Oke teman-teman, Untuk Tiko sendiri apa Bunda sudah menganggap seperti anak sendiri? Kalau menganggap anak ya sebetulnya saya hanya melihat seorang Tiko yang memang harus juga saya perhatikan. Menganggap anak sih ya enggak sejauh itu gitu. Tapi yang penting karena misi dan visi dari Bunda Milenial selain budaya, ya kami bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Nah ini adalah bagian salah satu visi dan misi kami di sisi kemanusiaan. Seperti itu teman-teman. Kondisi Ibu Eni saat ini seperti apa, Bu? Kalau Mama Eni, dari kabar yang kita lihat ya sama-sama di tayangan yang Pak RT sampaikan setelah membesuk Mama Eni bersama Tiko, beliau getting better, jauh lebih baik kondisinya, masih bisa mengingat dan mengenal orang yang datang, kemudian bertuturnya juga sudah lembut seperti itu, dan membuat Pak RT juga merasa merinding kan, dia bilang gitu kan.
apa yang dilakukan oleh tim medis dan Rumah Sakit Durensawit itu membuahkan hasil dan kita bersyukur sekali ya, puji Tuhan, alhamdulillah kondisi Mama Eni lebih baik. Makanya saya nge-push supaya kamar Mama Eni yang lebih dulu dilakukan ininya perbaikan, bukan perbaikan ya, maksudnya dibersihkan, kemudian kita cat lagi. Jadi di sini tidak ada renovasi yang sifatnya cukup besar. Kita hanya membersihkan dan hanya makeover ya, ngecat aja gitu. Seperti itu teman-teman. Untuk saat ini Tiko kemana? Mas Tiko dari tadi di sekolahan, lagi urus ijazah katanya dia. Jadi udah pamit sama saya. Pagi-pagi dia bilang, dia telepon, Bunda udah ada yang mau ngecat. Oh ya udah Bunda kesini gitu. Mas Tiko bilang, saya lagi ada di sekolahan Bunda, lagi urus ijazah. Ya udah kamu urus dulu. Makanya dia nggak mau terlalu sering melayani gini karena dia juga kan masih punya urusan yang lain gitu kan. Jadi mohon maaf, mohon maklum, Mas Tikonya hari ini lagi ada keperluan yang lain seperti itu ya. Terima kasih banyak. Sama-sama, sudah ya, sudah diambil gambar kan? Baik, siap. Mau interview PPSU silakan. Biar orang-orang mau nanya, Bapak dari mana, berapa orang, apa yang dikerjain? Siapa yang mau jawab? Pak Yono aja ya, sudah sini aja. Ya Pak, dengan Bapak siapa? Pak Yono. Pak Yono. Ya. Hari ini melakukan pengecatan yang didahulukan di mana dulu? Ya Pak. Ya, yang didahulukan ruangan mana dulu? Kita kalau ini pengecatan untuk hari ini kamar yang utama ya, samping ya, sama ini sebelah yang belakang saya. Berapa orang Pak yang diturunkan untuk Kita melakukan dikirim proses ini? 10 orang. Ini ada target nggak Pak? Harus selesai kapan? Kalau target kita nggak ada ya, cuman kita usahakan semampu kita, semampu tenaga dan rekan-rekan ya untuk kerja maksimal dan hasilnya kita maksimalkan biar bagus. Ini udah seberapa persennya dari depan sama kamar? Ini udah 50% ya kurang lebih ya. Artinya yang didahulukan kamar dulu ya Pak berarti? Kamar ya. Kamar. Ini nggak ada target harus selesai kapan? Nggak ada target, kita nggak ditarget. Perkiraan Pak, Ya. perkiraan berapa hari buat pengerjaan? Untuk pengecatan kita kan hari ini 2 kamar ya, Iya. 2 kamar ya. Untuk hari ini kita selesai. Kita tinggal nunggu perintah lagi untuk pengecatan sebelah mana lagi. Ya. Berarti hari ini 2 kamar aja 2 Pak? kamar, ya. Itu mulainya kapan mulai pengerjaan? Mulainya pagi ya. Mulai pagi. Ya, tadi pagi. Berarti sore ini udah kelar 2 lah ya kita. Ya, 2 kamar. Oke, terima kasih Pak. Oke. Silakan Pak. Maaf ya Pak ya. Makasih, Pak. Terima kasih. Besok saya nggak kesini. Besok saya makan sama. Terima kasih banyak ya. Kan bener. Ya Pak. Mandi dia tidak, belum mandi tidak. Iya, ini mandi dengan mandi 2 hari ya. Enak aja, mandi lah. Cuma nggak pakai sabun. Kok kayak air doang. Udah ya Mbak? Udah, Bunda, terima kasih. Ada gitu. Makanan. Makasih ya, Iya, Mas. Kak. Ya Sobat Klik, itu tadi wawancara dengan Bunda Milenial dan petugas PSSU yang membantu proses pengecatan rumah Tiko dan Ibu ini.
Seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya bahwa target pengerjaan untuk hari ini adalah 2 ruangan, yang salah satunya adalah kamar tidur Ibu Eni, dan untuk selanjutnya masih belum tahu ya ruangan mana yang akan dicat ulang. Jadi petugas PSSU sendiri menyebutkan bahwa mereka menunggu perintah. Tapi yang jelas untuk hari ini hanya 2 kamar. Di wawancara sebelumnya juga Tiko memang menyebutkan bahwa cat rumahnya nanti akan sama dengan cat originalnya ya. Jadi akan warna dominan coklat atau warna peach. Dan terlihat juga di sini masih ada pengumuman, terpasang spanduk pengumuman bahwa rumah telah ditutup untuk umum. Dan situasi di sekitar rumah Tiko sendiri memang masih ramai ya, dengan beberapa warga sekitar, anak kecil, para pedagang, hingga awak media. Sebelumnya juga disebutkan bahwa kondisi Ibu Eni atau ibunda dari Tiko sudah mulai lebih baik ya, jauh lebih baik. Bahkan bisa berkomunikasi dan mengenali orang-orang yang bertemu dengannya. Dan merupakan kemajuan yang besar ya untuk kondisi psikis dan mental Ibu Eni sendiri. Sedangkan Tiko hari ini tidak ada di rumah menurut perkataan Bunda Milenial, dikarenakan Tiko sedang ada di sekolahnya untuk mengurus ijazah. Ya, sekian yang bisa dilaporkan dari rumah Tiko. Terima kasih telah menonton dan sampai bertemu di live berikutnya. Dari PPSU Lanjut Negara. Catnya dari Propan, produknya, dan masih dikerjakan. Hari ini kayaknya nggak selesai, jadi masih dilanjutkan dengan dindingnya. Silakan kalau mau digambar, tapi jangan ke dalamnya, karena lagi pada ada. Kalau untuk luasnya berapa sih? Untuk luas bangunannya berapa sih? Luas bangunannya ya, saya belum nanya. Mohon maaf, mesti nanya sama Pastiko kali. Nanti saya tanyakan deh berapa luasnya. Tapi yang pasti ini 2 lantai. Kemudian kamarnya itu kalau nggak salah ada 6 ya di bawah, sama di atas kamar tidur, kamar mandi kalau nggak salah ada 3. Kemudian ada ruang musola juga. Teras belakang itu ada semacam bekas kolam doang atau kolam apa saya nggak ngerti, tapi bagus lah ya. Dan ada apa relief yang kolam seperti itu. Dan di atasnya lagi ada area khusus untuk menjemur, yang kemarin teman-teman konten kreator baru membersihkan pecahan-pecahan genteng dan plafon yang ambruk karena usia lama itu sudah dibersihkan sama mereka. Dan hari ini bapak-bapak dari PPSU yang juga menuntaskan, jadi yang semua puing-puing itu dimasukkan ke dalam wadah sampah. Besok baru pengangkutan sampah-sampahnya gitu. Jadi
silakan kalau mau lihat, ini adalah ruangannya Mama Eni. Kemudian token listrik itu ya sudah dipasang, silakan. Listrik yang pertama kali ya, 12 tahun baru ada listrik. Ini teman-teman masih kok tadi-tadi dia bawa ini, katanya dia mau coba taruh, nggak tahu di mana gitu. Tadi dia udah bawain tanaman-tanaman. Nah, ini listrik yang 12 tahun akhirnya ada. Satu lagi yang vital, air. Sudah dipasang pompa engkol. Ini baru bikin atau udah ini baru dibikin. Baru dibikin. Ini nggak apa-apa ya, saya Iya, ngetes ya. iya, boleh, Walaupun saya ibu-ibu berkebaya, hayu engkol air. Sorry. Nah, memang airnya sih masih keruh ya. Pancing terus, cuman makanya kita pakai untuk bersih-bersih. Engkol pompa, Bu. Ya, jadi ini sumber air yang memang digali secara khusus pada waktu itu disupervisi oleh Pak RT ya. Digali sampai ke dapat sumber airnya dan dipasang pompa seperti ini. Kenapa pompa seperti ini? Nggak pakai listrik. Kalau bagaimanapun dia nanti tetap mempunyai air ya. Makanya kekuatan listriknya itu hanya 900 watt dulu. Nggak mungkin seluruh penerangan atau kebutuhan listrik dipenuhi. Karena kan Tiko juga harus memikirkan ke depannya bagaimana untuk pembayaran gitu kan, untuk maintenance dan sebagainya. Sementara mereka hanya berdua saja seperti itu. Nah inilah pengerjaan ini berapa? Ini kayaknya sekitar 3-4 hari deh. Karena kan untuk ngegali ya, dan sampai ketemu titik airnya, kemudian dipasang pompanya. Ya udah, kita coba pakai untuk ngebersihin di dalam. Ya udah, terus air keruh sampai ya mudah-mudahan minggu depan bisa keluar yang air jernihnya. Udah mulai agak mendingan tuh, makanya kita udah pakai buat ngepel ya. Itu ya dia, jadi untuk semua yang sudah dilakukan oleh para konten kreator, dibantu oleh berbagai pihak, dan saya dari Bunda Melinal itu hanya ngebantu ya begini deh sebagai seorang ibu gitu ya, ngawasin apa nih yang kurang. Saya bawain nasi uduk buat anak-anak sarapan, makan siang buat mereka yang lagi kerja, bikinin kopi ya, bagaimana lah seorang ibu gitu ya. Nah hari ini ada bapak-bapak PSU, oke saya siapin kopinya, nah, ya hal-hal yang kecil tapi saling bersinergi satu sama lain seperti itu. Oke teman-teman, Untuk Tiko sendiri apa Bunda sudah menganggap seperti anak sendiri? Kalau menganggap anak ya sebetulnya saya hanya melihat seorang Tiko yang memang harus juga saya perhatikan. Menganggap anak sih ya enggak sejauh itu gitu. Tapi yang penting karena misi dan visi dari Bunda Milenial selain budaya, ya kami bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Nah ini adalah bagian salah satu visi dan misi kami di sisi kemanusiaan, seperti itu teman-teman. Kondisi Ibu Eni saat ini seperti apa, Bu? Kalau Mama Eni, dari kabar yang kita lihat ya sama-sama di tayangan yang Pak RT sampaikan setelah membesuk Mama Eni bersama Tiko, beliau getting better, jauh lebih baik kondisinya, masih bisa mengingat dan mengenal orang yang datang, kemudian bertuturnya juga sudah lembut seperti itu, dan membuat Pak RT juga merasa merinding kan, dia bilang gitu kan. Apa yang dilakukan oleh tim medis dan Rumah Sakit Durensawit itu membuahkan hasil, dan kita bersyukur sekali ya, puji Tuhan, alhamdulillah kondisi Mama Eni lebih baik. Makanya saya nge-push supaya kamar Mama Eni yang lebih dulu dilakukan ininya perbaikan, bukan perbaikan ya, maksudnya dibersihkan, kemudian kita cat lagi. Jadi di sini tidak ada renovasi yang sifatnya cukup besar. Kita hanya membersihkan dan hanya makeover ya, ngecat aja gitu. Seperti itu teman-teman. Untuk saat ini Tiko kemana? Mas Tiko dari tadi di sekolahan, lagi urus ijazah katanya dia, jadi udah pamit sama saya.
pagi-pagi dia bilang, dia telepon, Bunda udah ada yang mau ngechat. Oh ya udah Bunda kesini gitu. Mas Tiko bilang, saya lagi ada di sekolahan Bunda, lagi urus ijazah. Ya udah kamu urus dulu. Makanya dia nggak mau terlalu sering melayani gini-gini karena dia juga kan masih punya urusan yang lain gitu kan. Jadi mohon maaf, mohon maklum. Mas Tikonya hari ini lagi ada keperluan yang lain seperti itu ya. Terima kasih banyak. Sama-sama sudah ya, sudah diambil gambar kan? Baik, siap. Mau interview PPSU silakan. Biar orang-orang mau nanya, Bapak dari mana, berapa orang, apa yang dikerjain? Siapa yang mau jawab? Pak Yono aja ya. Sudah, sini aja. Ya Pak, dengan Bapak siapa? Pak Yono. Pak Yono. Ya. Hari ini melakukan pengecatan yang didahulukan di mana dulu? Ya Pak. Ya, yang didahulukan ruangan mana dulu? Kita kalau ini pengecatan untuk hari ini kamar yang utama ya, samping ya, sama ini sebelah yang belakang saya. Berapa orang Pak yang diturunkan untuk Kita melakukan kirim pasien? 10 orang. Ini ada target nggak Pak? Harus selesai kapan? Kalau target kita nggak ada ya, cuman kita usahakan semampu kita, semampu tenaga dan rekan-rekan ya untuk kerja maksimal dan hasilnya kita maksimalkan biar bagus. Ini udah seberapa persennya dari depan sama kamar? Ini udah 50% ya kurang lebih ya. Artinya yang didahulukan kamar dulu ya Pak berarti? Kamar ya, kamar. Ini nggak ada target harus selesai kapan? Nggak ada target, kita nggak ada target. Perkiraan Pak, Ya. perkiraan berapa hari buat pengerjaan? Untuk pengecatan kita kan hari ini 2 kamar ya, Iya. 2 kamar ya. Untuk hari ini kita selesai. Kita tinggal nunggu perintah lagi untuk pengecatan sebelah mana lagi. Ya. Berarti hari ini 2 kamar aja 2 kamar, Pak? ya. Itu mulainya kapan mulai pengerjaan? Mulainya pagi ya. Mulai pagi. Ya, tadi pagi. Berarti sore ini udah kelar 2 lah ya kita. Ya, 2 kamar. Oke, terima kasih Pak. Silakan Pak. Maaf ya Pak ya. Pak. Terima kasih. Besok saya nggak kesini. Nggak mau contoh. Besok saya pakaikan sama. Terima kasih banyak ya. Kan benar. Ya, Pak. Mandi dia tidak, belum mandi tidak. Iya, ini mandi dengan mandi 2 hari ya. Enak aja. Mandi lah. Cuma nggak pakai sabun. Kok kayak air doang. Udah ya Mbak? Udah, Bunda, terima kasih. Ada gitu. Makanan. Makasih ya, Iya Mas. Kak. Ya Sobat Krik, itu tadi wawancara dengan Bunda Milenial dan petugas PSSU yang membantu proses pengecatan rumah Tiko dan Ibu Eni. Seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya bahwa target pengerjaan untuk hari ini adalah 2 ruangan, yang salah satunya adalah kamar tidur Ibu Eni. Dan untuk selanjutnya masih belum tahu ya ruangan mana yang akan dicat ulang. Jadi petugas PSSU sendiri menyebutkan bahwa mereka menunggu perintah. Tapi yang jelas untuk hari ini hanya 2 kamar.
Di wawancara sebelumnya juga Tiko memang menyebutkan bahwa cat rumahnya nanti akan sama dengan cat originalnya ya. Jadi akan warna dominan coklat atau warna peach. Dan terlihat juga di sini masih ada pengumuman, terpasang spanduk pengumuman bahwa rumah telah ditutup untuk umum. Dan situasi di sekitar rumah Tiko sendiri memang masih ramai ya, dengan beberapa warga sekitar, anak kecil, para pedagang, hingga awak media. Sebelumnya juga disebutkan bahwa kondisi ibu ini atau ibunda dari Tiko sudah mulai lebih baik ya, jauh lebih baik, bahkan bisa berkomunikasi dan mengenali orang-orang yang bertemu dengannya, dan merupakan kemajuan yang besar ya untuk kondisi psikis dan mental ibu ini sendiri. Sedangkan Tiko hari ini tidak ada di rumah menurut perkataan Bunda Milenial, dikarenakan Tiko sedang ada di sekolahnya untuk mengurus ijazah. Ya, sekian yang bisa dilaporkan dari rumah Tiko. Terima kasih telah menonton dan sampai bertemu di live berikutnya. Catnya dari Seropan, produknya, dan masih dikerjakan. Hari ini kayaknya nggak selesai, jadi masih dilanjutkan dengan dinding-dindingnya. Silakan kalau mau digambar, tapi jangan ke dalamnya, karena lagi pada ada. Kalau untuk luasnya berapa sih? Untuk luas bangunannya berapa sih? Luas bangunannya ya, saya belum nanya. Mohon maaf, mesti nanya sama Mas Tiko kali. Nanti saya tanyakan deh ya berapa luasnya. Tapi yang pasti di 2 lantai. Kemudian kamarnya itu kalau nggak salah ada 6 ya di bawah, sama di atas kamar tidur, kamar mandi kalau nggak salah ada 3. Kemudian ada ruang musola juga. Teras belakang itu ada semacam bekas kolam doang atau kolam apa nggak ngerti, tapi bagus lah ya. Dan ada relief yang kolam seperti itu. Dan di atasnya lagi ada area khusus untuk menjemur, yang kemarin teman-teman konten kreator baru membersihkan pecahan-pecahan genteng dan plafon yang ambruk karena usia lama itu sudah dibersihkan sama mereka. Dan hari ini bapak-bapak dari PPSU yang juga menuntaskan, jadi yang semua puing-puing itu dimasukkan ke dalam wadah sampah. Besok baru pengangkutan sampah-sampahnya gitu. Jadi silakan kalau mau lihat, ini adalah ruangannya Mama Eni. Kemudian token listrik itu ya sudah dipasang, silakan. Listrik yang pertama kali ya, 12 tahun baru ada listrik. Ini teman-teman Mas Tiko tadi-pagi dia bawa ini, namanya dia mau coba taruh, nggak tahu di mana gitu. Tadi dia udah bawain tanaman-tanaman. Nah, ini listrik yang 12 tahun akhirnya ada. Satu lagi yang vital, air. Sudah dipasang pompa engkol.
Ini baru bikin, Bun, atau udah ini baru dibikin? Baru dibikin. Ini nggak apa-apa ya, saya Iya, ngetes ya. boleh, boleh. Walaupun saya ibu-ibu berkebaya, hayu engkol ya. Sorry. Nah, memang airnya sih masih keruh ya. Pancing terus, cuman makanya kita pakai untuk bersih-bersih. Ini kalau pompa, Bu. Ya, jadi ini sumber air yang memang digali secara khusus pada waktu itu disupervisi oleh Pak RT ya. Digali sampai ke dapat sumber airnya dan dipasang pompa seperti ini. Kenapa pompa seperti ini? Nggak pakai listrik. Kalau bagaimanapun dia nanti tetap mempunyai air ya. Makanya kekuatan listriknya itu hanya 900 watt dulu. Nggak mungkin seluruh penerangan ataupun kebutuhan listrik dipenuhi. Karena kan Tiko juga harus memikirkan ke depannya bagaimana untuk pembayaran, gitu kan, untuk maintenance dan sebagainya. Sementara mereka hanya berdua saja seperti itu. Nah inilah pengerjaan ini berapa? Ini kayaknya sekitar 3-4 hari deh. Karena kan untuk ngegali ya, dan sampai ketemu titik airnya, kemudian dipasang pompanya. Ya udah, kita coba pakai untuk ngebersihin di dalam. Ya udah, terus air keruh sampai ya mudah-mudahan minggu depan bisa keluar yang air jernihnya. Udah mulai mendingan tuh. Makanya kita udah pakai buat novel ya. Itu ya dia, jadi untuk semua yang sudah dilakukan oleh para konten kreator, dibantu oleh berbagai pihak, dan saya dari Bunda Milenial itu hanya ngebantu ya begini deh sebagai seorang ibu gitu ya, ngawasin apa nih yang kurang, saya bawain nasi uduk buat anak-anak sarapan, makan siang buat mereka yang lagi kerja, bikinin kopi ya, bagaimana lah seorang ibu gitu ya. Nah hari ini ada bapak-bapak PSU, oke saya siapin kopinya, nah, ya hal-hal yang kecil tapi saling bersinergi satu sama lain seperti itu. Oke teman-teman, Untuk udah Tiko ambil sendiri gambarnya. apa Bunda sudah menganggap seperti anak sendiri? Kalau menganggap anak ya sebetulnya saya hanya melihat seorang Tiko yang memang harus juga saya perhatikan. Menganggap anak sih ya enggak sejauh itu gitu. Tapi yang penting karena misi dan visi dari Bunda Milenial selain budaya, ya kami bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Nah ini adalah bagian salah satu visi dan misi kami di sisi kemanusiaan. Seperti itu teman-teman. Kondisi Ibu Eni saat ini seperti apa, Bu? Kalau Mama Eni, dari kabar yang kita lihat ya sama-sama di tayangan yang Pak RT sampaikan setelah membesuk Mama Eni bersama Tiko, beliau getting better, jauh lebih baik kondisinya, masih bisa mengingat dan mengenal orang yang datang, kemudian bertuturnya juga sudah lembut seperti itu, dan membuat Pak RT juga merasa merinding kan, dia bilang gitu kan. Apa yang dilakukan oleh tim medis dan Rumah Sakit Durensawit itu membuahkan hasil, dan kita bersyukur sekali ya, puji Tuhan, alhamdulillah kondisi Mama Eni lebih baik. Makanya saya nge-push supaya kamar Mama Eni yang lebih dulu dilakukan ininya perbaikan, bukan perbaikan ya, maksudnya dibersihkan, kemudian kita cat lagi. Jadi di sini tidak ada renovasi yang sifatnya cukup besar. Kita hanya membersihkan dan hanya makeover ya, ngecat aja gitu. Seperti itu teman-teman. Untuk saat ini Tiko Mas Tiko dari tadi di sekolahan, lagi urus ijazah katanya ya. Jadi udah pamit sama saya. Pagi-pagi dia bilang, dia telepon, Bunda udah ada yang mau ngecat. Oh ya udah Bunda kesini gitu. Mas Tiko bilang, saya lagi ada di sekolahan Bunda, lagi urus ijazah. Ya udah kamu urus dulu. Makanya dia nggak mau terlalu sering melayani gini-gini karena dia juga kan masih punya urusan yang lain gitu kan. Jadi mohon maklum, Mas Tikonya hari ini lagi ada keperluan yang lain seperti itu ya. terima kasih banyak. Sama-sama sudah ya, sudah diambil gambar kan? Baik, siap. Mau interview PPSU silakan. Biar orang-orang mau nanya, Bapak dari mana, berapa orang, apa yang dikerjain? Siapa yang mau jawab? Pak Yono aja ya. Sudah, sini aja. Ya, Pak, dengan Bapak siapa? Pak Yono. Pak Yono.
Ya. Hari ini melakukan pengecatan yang didahulukan di mana dulu? Ya Pak. Ya, yang didahulukan ruangan mana dulu? Kita kalau ini pengecatan untuk hari ini kamar yang utama ya, samping ya, sama ini sebelah, yang belakang saya. Berapa orang Pak yang diturunkan untuk Kita melakukan dikirim pasien? 10 orang. Ini ada target nggak Pak? Harus selesai kapan? Kalau target kita nggak ada ya, cuman kita usahakan semampu kita, semampu tenaga dan rekan-rekan ya untuk kerja maksimal dan hasilnya kita maksimalkan biar bagus. Ini udah seberapa persennya dari depan sama kamar? Ini udah 50% ya kurang lebih ya. Artinya yang didahulukan kamar dulu ya Pak berarti? Kamar iya, kamar. Ini nggak ada target harus selesai kapan? Nggak ada target, kita nggak ditarget. Perkiraan Pak, Ya. perkiraan berapa hari dalam pengerjaan? Untuk pengecatan kita kan hari ini 2 kamar ya, Iya. 2 kamar ya. Untuk hari ini kita selesai. Kita tinggal nunggu perintah lagi untuk pengecatan sebelah mana lagi. Ya. Berarti hari ini 2 kamar aja 2 Pak? kamar, ya. Itu mulainya kapan mulai Mulainya pengerjaan? pagi ya. Mulai pagi. Ya, tadi pagi. Berarti sore ini udah kelar 2 lah ya kita. Ya, 2 kamar. Oke, terima kasih Pak. Oke. Silakan Pak. Maaf ya Pak ya. Makasih, Pak. Terima kasih. Besok saya nggak kesini. Nggak mau nonton. Besok saya makan sama. Terima kasih banyak ya. Bukan benar. Ya, Pak. Mandi dia tidak, mandi tidak. Iya, ini mandi dengan mandi 2 hari ya. Enak aja. Mandi lah. Cuma nggak pakai sabun. Kok kayak air doang. Udah ya, Mbak? Udah, Bunda, terima kasih. Ada gitu. Makanan. Makasih ya, Iya, Mbak. Kak. Ya Sobat Krik, itu tadi wawancara dengan Bunda Milenial dan petugas PSSU yang membantu proses pengecatan rumah Tiko dan Ibu ini. Seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya bahwa target pengerjaan untuk hari ini adalah 2 ruangan, yang salah satunya adalah kamar tidur Ibu Eni. Dan untuk selanjutnya masih belum tahu ya ruangan mana yang akan dicat ulang. Jadi petugas PSSU sendiri menyebutkan bahwa mereka menunggu perintah. Tapi yang jelas untuk hari ini hanya 2 kamar. Di wawancara sebelumnya juga Tiko memang menyebutkan bahwa cat rumahnya nanti akan sama dengan cat originalnya ya. Jadi akan warna dominan coklat atau warna peach. Dan terlihat juga di sini masih ada pengumuman, terpasang spanduk pengumuman bahwa rumah telah ditutup untuk umum.
Dan situasi di sekitar rumah Tiko sendiri memang masih ramai ya, dengan beberapa warga sekitar, anak kecil, para pedagang, hingga awak media. Sebelumnya juga disebutkan bahwa kondisi ibu ini atau ibunda dari Tiko sudah mulai lebih baik ya, jauh lebih baik. Bahkan bisa berkomunikasi dan mengenali orang-orang yang bertemu dengannya. Dan merupakan kemajuan yang besar ya untuk kondisi psikis dan mental ibu ini sendiri. Sedangkan Tiko hari ini tidak ada di rumah menurut perkataan Bunda Milenial, dikarenakan Tiko sedang ada di sekolahnya untuk mengurus ijazah. Ya, sekian yang bisa dilaporkan dari rumah Tiko. Terima kasih telah menonton dan sampai bertemu di live berikutnya. Lihatnya dari propam, produknya, dan masih dikerjakan. Hari ini kayaknya nggak selesai, jadi masih dilanjutkan dengan dinding-dindingnya. Silakan kalau mau digambar, tapi jangan ke dalamnya, karena lagi pada ada. Kalau untuk luasnya berapa sih? Untuk luas bangunannya berapa sih? Luas bangunannya ya, saya belum nanya. Mohon maaf, mesti nanya sama Pak Tiko kali. Nanti saya tanyakan deh ya berapa luasnya. Tapi yang pasti ini 2 lantai. Kemudian kamarnya itu kalau nggak salah ada 6 ya di bawah, sama di atas kamar tidur, kamar mandi kalau nggak salah ada 3. Kemudian ada ruang musola juga. Teras belakang itu ada semacam bekas kolam doang atau kolam apa saya nggak ngerti, tapi bagus lah ya. Dan ada apa relief yang kolam seperti itu. Dan di atasnya lagi ada area khusus untuk menjemur, yang kemarin teman-teman konten kreator baru membersihkan pecahan-pecahan genteng dan plafon yang ambruk karena usia lama itu sudah dibersihkan sama mereka. Dan hari ini bapak-bapak dari PPSU yang juga menuntaskan, jadi yang semua puing-puing itu dimasukkan ke dalam wadah sampah. Besok baru pengangkutan sampah-sampahnya gitu. Jadi silakan kalau mau lihat, ini adalah ruangannya Mama Eni. Kemudian token listrik itu ya sudah dipasang, silakan. Listrik yang pertama kali ya, 12 tahun baru ada listrik. Ini teman-teman masih kok tadi-tadi dia bawa ini, katanya dia mau coba taruh, nggak tahu di mana gitu. Tadi dia udah bawain tanaman-tanaman. Nah, ini listrik yang 12 tahun akhirnya ada. Satu lagi yang vital, air. Sudah dipasang pompa engkol. Ini baru bikin atau udah ini baru dibikin. Baru dibikin. Ini nggak apa-apa ya, saya ngetes ya. Iya, boleh, Walaupun saya ibu-ibu berkebaya, hayu engkol air. Sorry. Nah, memang airnya sih masih keruh ya. Pancing terus, cuman makanya kita pakai untuk bersih-bersih. Engkol pompa, Bu. Ya, jadi ini sumber air yang memang digali secara khusus pada waktu itu disupervisi oleh Pak RT ya.
digali sampai ke dapat sumber airnya dan dipasang pompa seperti ini. Kenapa pompa seperti ini nggak pakai listrik? Kalau bagaimanapun dia nanti tetap mempunyai air ya. Makanya kekuatan listriknya itu hanya 900 watt dulu. Nggak mungkin seluruh penerangan atau kebutuhan listrik dipenuhi, karena kan Tiko juga harus memikirkan ke depannya bagaimana untuk pembayaran, gitu kan, untuk maintenance dan sebagainya. Sementara mereka hanya berdua saja seperti itu. Nah inilah pengerjaan ini berapa? Ini kayaknya sekitar 3-4 hari deh. Karena kan untuk ngegali ya, dan sampai ketemu titik airnya, kemudian dipasang pompanya. Ya udah, kita coba pakai untuk ngebersihin di dalam. Ya udah, terus air keruh sampai ya mudah-mudahan minggu depan bisa keluar yang air jernihnya. Udah mulai mendingan tuh. Makanya kita udah pakai buat ngepel ya. Itu ya dia, jadi untuk semua yang sudah dilakukan oleh para konten kreator, dibantu oleh berbagai pihak, dan saya dari Bunda Melinal itu hanya ngebantu ya begini deh sebagai seorang ibu gitu ya, ngawasin apa nih yang kurang. Saya bawain nasi uduk buat anak-anak sarapan, makan siang buat mereka yang lagi kerja, bikinin kopi ya, bagaimana lah seorang ibu gitu ya. Nah hari ini ada bapak-bapak PSU, oke saya siapin kopinya, nah, ya hal-hal yang kecil tapi saling bersinergi satu sama lain seperti itu. Oke teman-teman, Untuk Tiko sendiri apa Bunda sudah menganggap seperti anak sendiri? Kalau menganggap anak ya sebetulnya saya hanya melihat seorang Tiko yang memang harus juga saya perhatikan. Menganggap anak sih ya enggak sejauh itu gitu. Tapi yang penting karena misi dan visi dari Bunda Milenial selain budaya, ya kami bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Nah ini adalah bagian salah satu visi dan misi kami di sisi kemanusiaan, seperti itu teman-teman. Kondisi Bu Eni saat ini seperti apa, Bu? Kalau Mama Eni, dari kabar yang kita lihat ya sama-sama di tayangan yang Pak RT sampaikan setelah membesuk Mama Eni bersama Tiko, beliau getting better, jauh lebih baik kondisinya, masih bisa mengingat dan mengenal orang yang datang, kemudian bertuturnya juga sudah lembut seperti itu, dan membuat Pak RT juga merasa merinding kan, dia bilang gitu kan. Apa yang dilakukan oleh tim medis dan Rumah Sakit Durensawit itu membuahkan hasil, dan kita bersyukur sekali ya, puji Tuhan, alhamdulillah kondisi Mama Eni lebih baik. Makanya saya nge-push supaya kamar Mama Eni yang lebih dulu dilakukan ininya perbaikan, bukan perbaikan ya, maksudnya dibersihkan, kemudian kita cat lagi. Jadi di sini tidak ada renovasi yang sifatnya cukup besar. Kita hanya membersihkan dan hanya makeover ya, ngecat aja gitu. Seperti itu teman-teman. Untuk saat ini Tiko kemana? Mas Tiko dari tadi di sekolahan, lagi urus ijazah katanya dia. Jadi udah pamit sama saya. Pagi-pagi dia bilang, dia telepon, Bunda udah ada yang mau ngecat. Oh ya udah Bunda kesini gitu. Mas Tiko bilang, saya lagi ada di sekolahan Bunda, lagi urus ijazah. Ya udah kamu urus dulu. Makanya dia nggak mau terlalu sering melayani gini-gini, karena dia juga kan masih punya urusan yang lain gitu kan. Jadi mohon maklum, Mas Tikonya hari ini lagi ada keperluan yang lain seperti itu ya. Terima kasih banyak. Sama-sama, sudah ya, sudah diambil gambar kan? Baik, siap. Mau interview PPSU silakan. Biar orang-orang mau nanya, Bapak dari mana, berapa orang, apa yang dikerjain? Siapa yang mau jawab? Pak Yono aja ya. Sudah, sini aja. Ya Pak, dengan Bapak siapa? Pak Yono. Pak Yono. Ya. Hari ini melakukan pengecatan yang didahulukan di mana dulu? Ya Pak. Ya, yang didahulukan ruangan mana dulu? Kita kalau ini pengecatan untuk hari ini kamar yang utama ya, samping ya, sama ini sebelah yang belakang saya. Berapa orang Pak yang diturunkan untuk Kita melakukan dikirim proses ini? 10 orang. Ini ada target nggak Pak? Harus selesai kapan? Kalau target kita nggak ada ya, cuman kita usahakan semampu kita, semampu tenaga dan rekan-rekan ya, untuk kerja maksimal dan hasilnya kita maksimalkan biar bagus.
Ini udah seberapa persennya dari depan sama kamar? Ini udah 50% ya kurang lebih ya. Artinya yang didahulukan kamar dulu ya Pak berarti? Kamar ya, kamar. Ini nggak ada target harus selesai kapan? Nggak ada target, kita nggak ditarget. Perkiraan Pak, Ya. perkiraan berapa hari dalam pengerjaan? Untuk pengecatan kita kan hari ini 2 kamar ya, Iya. 2 kamar ya. Untuk hari ini kita selesai. Kita tinggal nunggu perintah lagi untuk pengecatan sebelah mana lagi. Ya. Berarti hari ini 2 kamar Dua aja Pak? kamar, ya. Itu mulainya kapan mulai pengerjaan? Mulainya pagi ya. Mulai pagi. Ya, tadi pagi. Berarti sore ini udah kelar 2 lah ya kita. Ya, 2 kamar. Oke, terima kasih Pak. Silakan Pak. Maaf ya Pak ya. Pak. Terima kasih. Besok saya nggak kesini. Nggak mau contoh. Besok saya pakaikan sama. Terima kasih banyak ya. Kan bener. Ya, Pak. Mandi dia udah, belum mandi tidak. Iya, ini mandi dengan mandi 2 hari ya. Enak aja. Mandi lah. Cuma nggak pakai sabun. Pakai air doang. Udah ya Mbak? Udah, terima kasih. Ada gitu. Makanan. Makasih ya, Iya, Mas. Kak. Ya Sobat Klik, itu tadi wawancara dengan Bunda Milenial dan petugas PSSU yang membantu proses pengecatan rumah Tiko dan Ibu Eni. Seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya bahwa target pengerjaan untuk hari ini adalah 2 ruangan, yang salah satunya adalah kamar tidur Ibu Eni. Dan untuk selanjutnya masih belum tahu ya ruangan mana yang akan dicat ulang. Jadi petugas PSSU sendiri menyebutkan bahwa mereka menunggu perintah. Tapi yang jelas untuk hari ini hanya 2 kamar. Di wawancara sebelumnya juga Tiko memang menyebutkan bahwa cat rumahnya nanti akan sama dengan cat originalnya ya. Jadi akan warna dominan coklat atau warna peach. Dan terlihat juga di sini masih ada pengumuman, terpasang spanduk pengumuman bahwa rumah telah ditutup untuk umum. Dan situasi di sekitar rumah Tiko sendiri memang masih ramai ya, dengan beberapa warga sekitar, anak kecil, para pedagang, hingga awak media. Sebelumnya juga disebutkan bahwa kondisi Ibu Eni atau ibunda dari Tiko
sudah mulai lebih baik ya, jauh lebih baik. Bahkan bisa berkomunikasi dan mengenali orang-orang yang bertemu dengannya, dan merupakan kemajuan yang besar ya untuk kondisi psikis dan mental ibu ini sendiri. Sedangkan Tiko hari ini tidak ada di rumah menurut perkataan Bunda Milenial, dikarenakan Tiko sedang ada di sekolahnya untuk mengurus ijazah. Ya, sekian yang bisa dilaporkan dari rumah Tiko. Terima kasih telah menonton dan sampai bertemu di live berikutnya. Lihatnya dari seroban, produknya, dan masih dikerjakan. Hari ini kayaknya nggak selesai, jadi masih dilanjutkan di hari berikutnya. Silakan kalau mau digambar, tapi jangan ke dalamnya, karena lagi pada agen. Kalau untuk luasnya berapa sih? Untuk luas bangunannya berapa sih? Luas bangunannya ya, saya belum nanya, mohon maaf, mesti nanya sama Mas Tiko kali, nanti saya tanyakan deh ya berapa luasnya, tapi yang pasti ini 2 lantai. Kemudian kamarnya itu kalau nggak salah ada 6 ya di bawah, sama di atas kamar tidur, kamar mandi kalau nggak salah ada 3, kemudian ada ruang musola juga. Teras belakang itu ada semacam bekas kolam doang atau kolam apa nggak ngerti, tapi bagus lah ya. Dan ada relief yang kolam seperti itu. Dan di atasnya lagi ada area khusus untuk menjemur, yang kemarin teman-teman konten kreator baru membersihkan pecahan-pecahan genteng dan plafon yang ambruk karena usia lama itu sudah dibersihkan sama mereka. Dan hari ini bapak-bapak dari PPSU yang juga menuntaskan, jadi yang semua puing-puing itu dimasukkan ke dalam wadah sampah. Besok baru pengangkutan sampah-sampahnya gitu. Jadi silakan kalau mau lihat, ini adalah ruangannya Mama Eni. Kemudian token listrik itu ya sudah dipasang, silakan. Listrik yang pertama kali ya, 12 tahun baru ada listrik. Ini teman-teman Mas Tiko tadi dia bawa ini, katanya dia mau coba taruh, nggak tahu di mana gitu. Tadi dia udah bawain tanaman-tanaman. Nah, ini listrik yang 12 tahun akhirnya ada. Satu lagi yang vital, air. Sudah dipasang pompa engkol. Ini baru bikin atau udah ini baru dibikin. Baru dibikin. Ini nggak apa-apa ya, saya ngetes ya. Iya, boleh, Walaupun saya ibu-ibu berkebaya, hayu engkol air. Sorry. Nah, memang airnya sih masih keruh ya. Pancing terus, cuman makanya kita pakai untuk bersih-bersih. Engkol pompa, Bu. Ya, jadi ini sumber air yang memang digali secara khusus pada waktu itu disupervisi oleh Pak RT ya. Digali sampai ke dapat sumber airnya dan dipasang pompa seperti ini. Kenapa pompa seperti ini nggak pakai listrik? Kalau bagaimanapun dia nanti tetap mempunyai air ya. Makanya kekuatan listriknya itu hanya 900 watt dulu. Nggak mungkin seluruh penerangan ataupun kebutuhan listrik dipenuhi. Karena kan Tiko juga harus memikirkan kedepannya bagaimana untuk pembayaran, gitu kan, untuk maintenance dan sebagainya. Sementara mereka hanya berdua saja seperti itu. Nah inilah pengerjaan ini berapa? Ini kayaknya sekitar 3-4 hari deh. Karena kan untuk ngegali ya, dan sampai ketemu titik airnya
kemudian dipasang pompanya. Ya udah, kita coba pakai untuk ngebersihin di dalam. Ya udah, terus air keruh sampai ya mudah-mudahan minggu depan bisa keluar yang air jernihnya. Udah mulai mendingan tuh, makanya kita udah pakai buat ngepel ya. Itu ya dia, jadi untuk semua yang sudah dilakukan oleh para konten kreator, dibantu oleh berbagai pihak, dan saya dari Bunda Milenial itu hanya ngebantu ya begini deh sebagai seorang ibu gitu ya, ngawasin apa nih yang kurang, saya bawain nasi uduk buat anak-anak sarapan, makan siang buat mereka yang lagi kerja, bikinin kopi, ya bagaimana lah seorang ibu gitu ya. Nah hari ini ada bapak-bapak PSU, oke saya siapin kopinya, nah, ya hal-hal yang kecil tapi saling bersinergi satu sama lain seperti itu. Oke teman-teman, Untuk udah Tiko ambil sendiri gambarnya? apa Bunda sudah menganggap seperti anak sendiri? Kalau menganggap anak ya sebetulnya saya hanya melihat seorang Tiko yang memang harus juga saya perhatikan. Menganggap anak sih ya enggak sejauh itu gitu. Tapi yang penting karena misi dan visi dari Bunda Milenial selain budaya, ya kami bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Nah ini adalah bagian salah satu visi dan misi kami di sisi kemanusiaan, seperti itu teman-teman. Kondisi Ibu Eni saat ini seperti apa? Kalau Mama Eni, dari kabar yang kita lihat ya sama-sama di tayangan yang Pak RT sampaikan setelah membesuk Mama Eni bersama Tiko, beliau getting better, jauh lebih baik kondisinya, masih bisa mengingat dan mengenal orang yang datang, kemudian bertuturnya juga sudah lembut seperti itu, dan membuat Pak RT juga merasa merinding kan, dia bilang gitu kan. Apa yang dilakukan oleh tim medis dan Rumah Sakit Durensawit itu membuahkan hasil, dan kita bersyukur sekali ya, puji Tuhan alhamdulillah kondisi Mama Eni lebih baik. Makanya saya nge-push supaya kamar Mama Eni yang lebih dulu dilakukan ininya perbaikan, bukan perbaikan ya, maksudnya dibersihkan, kemudian kita cat lagi. Jadi di sini tidak ada renovasi yang sifatnya besar, kita hanya membersihkan dan hanya makeover ya, ngecat aja gitu. Seperti itu teman-teman. Untuk saat ini Tiko Mas Tiko dari tadi di sekolahan, lagi urus ijazah katanya ya, jadi udah pamit sama saya. Pagi-pagi dia bilang, dia telepon, Bunda udah ada yang mau ngecat, oh ya udah Bunda kesini gitu. Mas Tiko bilang, saya lagi ada di sekolahan Bunda, lagi urus ijazah, ya udah kamu urus dulu. Makanya dia nggak mau terlalu sering melayani ini karena dia juga kan masih punya urusan yang lain gitu kan. Jadi mohon maklum, Mas Tikonya hari ini lagi ada keperluan yang lain seperti itu ya. terima kasih. Sama sudah ya, sudah diambil gambar kan? Baik, siap. Mau interview PPSU silakan. Biar orang-orang mau nanya, Bapak dari mana, berapa orang, apa yang dikerjain? Siapa yang mau jawab? Pak Yono aja ya. Sudah, sini aja. Ya Pak, dengan Bapak siapa? Pak Yono. Pak Yono. Ya. Hari ini melakukan pengecatan yang didahulukan di mana dulu? Ya Pak. Ya, yang didahulukan ruangan mana dulu? Kita kalau ini pengecatan untuk hari ini kamar yang utama ya, samping ya, sama ini sebelah, yang belakang saya. Berapa orang Pak yang diturunkan untuk Kita melakukan dikirim 10 orang. Ini ada target nggak Pak? Harus selesai kapan? Kalau target kita nggak ada ya, cuman kita usahakan semampu kita, semampu tenaga dan rekan-rekan ya, untuk kerja maksimal dan hasilnya kita maksimalkan biar bagus. Ini udah seberapa persennya dari depan sama kamar? Ini udah 50% ya kurang lebih ya. Artinya yang didahulukan kamar dulu ya Pak berarti? Kamar iya, kamar. Ini nggak ada target harus selesai kapan? Nggak ada target, kita nggak ditarget. Perkiraan Pak, Ya. perkiraan berapa hari dalam pengerjaan? Untuk pengecatan kita kan hari ini 2 kamar ya, Iya. 2 kamar ya. Untuk hari ini kita selesai. Kita tinggal nunggu perintah lagi untuk pengecatan sebelah mana lagi. Ya. Berarti hari ini 2 kamar aja 2 Pak? kamar, ya. Itu mulainya kapan Mulainya pengerjaan? pagi ya. Mulai pagi. Ya, tadi pagi. Berarti sore ini udah kelar 2 lah ya? Gitu. Ya, 2 kamar.
Terima kasih Pak. Silakan Pak. Maaf ya Pak ya. Pak. Terima kasih. Besok saya nggak kesini. Nggak mau nonton. Besok saya makan sama. Terima kasih banyak ya. Kan beneran. Ya, Pak, Pak. Mandi dia, Bunda. Belum mandi, Bunda. Iya, ini mandi dengan mandi 2 hari ya. Enak aja. Mandi lah. Cuma nggak pakai sabun. Kok kayak air doang. Udah ya, Mbak? Udah, Bunda, terima kasih. Ada Bunda. Makanan. Makasih ya, Iya, Mas. Kak. Ya Sobat Krik, itu tadi wawancara dengan Bunda Milenial dan petugas PSSU yang membantu proses pengecatan rumah Tiko dan Ibu Eni. Seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya bahwa target pengerjaan untuk hari ini adalah 2 ruangan, yang salah satunya adalah kamar tidur Ibu Eni. Dan untuk selanjutnya masih belum tahu ya ruangan mana yang akan dicat ulang. Jadi petugas PSSU sendiri menyebutkan bahwa mereka menunggu perintah. Tapi yang jelas untuk hari ini hanya 2 kamar. Di wawancara sebelumnya juga Tiko memang menyebutkan bahwa cat rumahnya nanti akan sama dengan cat originalnya ya. Jadi akan warna dominan coklat atau warna peach. Dan terlihat juga di sini masih ada pengumuman, terpasang spanduk pengumuman bahwa rumah telah ditutup untuk umum. Dan situasi di sekitar rumah Tiko sendiri memang masih ramai ya, dengan beberapa warga sekitar, anak kecil, para pedagang, hingga awak media. Sebelumnya juga disebutkan bahwa kondisi Ibu Eni atau ibunda dari Tiko sudah mulai lebih baik ya, jauh lebih baik. Bahkan bisa berkomunikasi dan mengenali orang-orang yang bertemu dengannya. Dan merupakan kemajuan yang besar ya untuk kondisi psikis dan mental Ibu Eni sendiri. Sedangkan Tiko hari ini tidak ada di rumah menurut perkataan Bunda Milenial, dikarenakan Tiko sedang ada di sekolahnya untuk mengurus ijazah.
sekian yang bisa dilaporkan dari Rumah Tiko. Terima kasih telah menonton dan sampai bertemu di live berikutnya. Dari PPSU Raja Negara. Ini catnya dari propam, produknya dan masih dikerjakan. Hari ini kayaknya nggak selesai, jadi masih dilanjutkan dengan dinding-dindingnya. Silakan kalau mau digambar, tapi jangan ke dalamnya, karena teman-teman lagi pada ada. Kalau untuk luasnya berapa sih? Ini untuk luas bangunannya berapa sih? Luas bangunannya ya, saya belum nanya. Mohon maaf, mesti nanya sama Pastiko kali. Nanti saya tanyakan deh ya berapa luasnya. Tapi yang pasti di 2 lantai. Kemudian kamarnya itu kalau nggak salah ada 6 ya di bawah sama di atas kamar tidur. Kamar mandi kalau nggak salah ada 3. Kemudian ada ruang musola juga. Teras belakang itu ada semacam bekas kolam doang atau kolam apa saya nggak ngerti, tapi bagus lah ya. Dan ada apa relief yang kolam seperti itu. Dan di atasnya lagi ada area khusus untuk menjemur yang kemarin teman-teman konten kreator baru membersihkan pecahan-pecahan genteng dan plafon yang ambruk karena usia lama itu sudah dibersihkan sama mereka. Dan hari ini bapak-bapak dari PPSU yang juga menuntaskan, jadi yang semua puing-puing itu dimasukkan ke dalam wadah sampah. Besok baru pengangkutan sampah-sampahnya gitu. Jadi silakan kalau mau lihat, ini adalah ruangannya Mama Eni. Kemudian token listrik itu ya sudah dipasang, silakan. Listrik yang pertama kali ya, 12 tahun baru ada listrik. Ini teman-teman masih kok tadi-tadi dia bawa ini, katanya dia mau coba taruh, nggak tahu di mana gitu. Tadi dia udah bawain tanaman-tanaman. Nah, ini listrik yang 12 tahun akhirnya ada. Satu lagi yang vital, air. Sudah dipasang pompa engkol. Ini baru bikin, Bun, atau udah ini baru dibikin. Ini nggak apa-apa ya, saya ngetes ya. Iya, boleh, Walaupun saya ibu-ibu berkebaya, hayu engkol air. Sorry. Nah, memang airnya sih masih keruh ya. Pancing terus, cuman makanya kita pakai untuk bersih-bersih. Engkol pompa, Bu. Ya, jadi ini sumber air yang memang digali secara khusus pada waktu itu disupervisi oleh Pak RT ya. Digali sampai ke dapat sumber airnya dan dipasang pompa seperti ini. Kenapa pompa seperti ini nggak pakai listrik? Kalau bagaimanapun dia nanti tetap mempunyai air ya. Makanya kekuatan listriknya itu hanya 900 watt dulu. Nggak mungkin seluruh penerangan ataupun kebutuhan listrik dipenuhi. Karena kan Tiko juga harus memikirkan ke depannya bagaimana untuk pembayaran, gitu kan, untuk maintenance dan sebagainya. Sementara mereka hanya berdua saja seperti itu. Nah inilah pengerjaan ini berapa? Ini kayaknya sekitar 3-4 hari deh. Karena kan untuk ngegali ya, dan sampai ketemu titik airnya, kemudian dipasang pompanya. Ya udah, kita coba pakai untuk ngebersihin di dalam. Ya udah, terus air keruh sampai ya mudah-mudahan minggu depan bisa keluar yang air jernihnya. Udah mulai mendingan tuh. Makanya kita udah pakai buat ngepel ya. Itu ya dia, jadi untuk semua yang sudah dilakukan oleh para konten kreator, dibantu oleh berbagai pihak, dan saya dari Bunda Milenial itu hanya ngebantu ya begini deh sebagai seorang ibu gitu ya, ngawasin apa nih yang kurang. Saya bawain nasi uduk buat anak-anak sarapan, makan siang buat mereka yang lagi kerja, bikinin kopi ya, bagaimana lah seorang ibu gitu ya. Nah hari ini ada bapak-bapak PPSU, oke saya siapin kopinya, nah, ya hal-hal yang kecil tapi
saling bersinergi satu sama lain seperti itu. Oke, teman-teman. Untuk udah Tiko ambil sendiri gambarnya? apa Bunda sudah menganggap seperti anak sendiri? Kalau menganggap anak ya sebetulnya saya hanya melihat seorang Tiko yang memang harus juga saya perhatikan. Menganggap anak sih ya enggak sejauh itu gitu. Tapi yang penting karena misi dan visi dari Bunda Milenial selain budaya, ya kami bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Nah ini adalah bagian salah satu visi dan misi kami di sisi kemanusiaan. Seperti itu teman-teman. Kondisi Ibu Eni saat ini seperti apa, Bu? Kalau Mama Eni dari kabar yang kita lihat ya sama-sama di tayangan yang Pak RT sampaikan setelah membesuk Mama Eni bersama Tiko, beliau getting better, jauh lebih baik kondisinya, masih bisa mengingat dan mengenal orang yang datang, kemudian bertuturnya juga sudah lembut seperti itu dan membuat Pak RT juga merasa merinding kan, dia bilang gitu kan. Apa yang dilakukan oleh tim medis dan Rumah Sakit Durensawit itu membuahkan hasil dan kita bersyukur sekali ya, puji Tuhan, alhamdulillah kondisi Mama Eni lebih baik. Makanya saya nge-push supaya kamar Mama Eni yang lebih dulu dilakukan perbaikan, bukan perbaikan ya, maksudnya dibersihkan, kemudian kita cat lagi. Jadi di sini tidak ada renovasi yang sifatnya cukup besar. Kita hanya membersihkan dan hanya makeover ya, ngecat aja gitu. Seperti itu teman-teman. Untuk saat ini Tiko kemana? Mas Tiko dari tadi di sekolahan, lagi urus ijazah katanya dia. Jadi udah pamit sama saya. Pagi-pagi dia bilang, dia telepon, Bunda udah ada yang mau ngecat. Oh ya udah Bunda kesini gitu. Mas Tiko bilang, saya lagi ada di sekolahan Bunda, lagi urus ijazah. Ya udah kamu urus dulu. Makanya dia nggak mau terlalu sering melayani gini karena dia juga kan masih punya urusan yang lain gitu kan. Jadi mohon maklum, Mas Tikonya hari ini lagi ada keperluan yang lain seperti itu ya. Terima kasih banyak. Sama-sama sudah ya, sudah diambil gambar kan? Baik, siap. Mau interview PPSU silakan. Biar orang-orang mau nanya, Bapak dari mana, berapa orang, apa yang dikerjain? Siapa yang mau jawab? Pak Yono aja ya. Sudah, sini aja. Ya, Pak, dengan Bapak siapa? Pak Yono. Pak Yono. Ya. Hari ini melakukan pengecatan yang didahulukan di mana dulu? Ya Pak. Ya, yang didahulukan ruangan mana dulu? Kita kalau ini pengecatan untuk hari ini kamar yang utama ya, samping ya, sama ini sebelah yang belakang saya. Berapa orang Pak yang diturunkan untuk Kita melakukan dikirim pasien? 10 orang. Ini ada target nggak Pak? Harus selesai kapan? Kalau target kita nggak ada ya, cuman kita usahakan semampu kita, semampu tenaga dan rekan-rekan ya untuk kerja maksimal dan hasilnya kita maksimalkan biar bagus. Ini udah seberapa persennya dari depan sama kamar? Ini udah 50% ya kurang lebih ya. Artinya yang didahulukan kamar dulu ya Pak berarti? Kamar ya. Kamar. Ini nggak ada target harus selesai kapan? Nggak ada target, kita nggak ditarget. Perkiraan Pak, Ya. perkiraan berapa hari untuk pengerjaan? Untuk pengecatan kita kan hari ini 2 kamar ya, Iya. 2 kamar ya. Untuk hari ini kita selesai. Kita tinggal nunggu perintah lagi untuk pengecatan sebelah mana lagi. Ya. Berarti hari ini 2 kamar aja, 2 Pak? kamar, ya. Itu mulainya kapan mulai Mulainya pengerjaan? pagi ya. Mulai pagi. Ya, tadi pagi. Berarti sore ini udah kelar 2 lah ya kita. Ya, 2 kamar. Oke, terima kasih Pak. Oke. Silakan Pak. Maaf ya Pak ya. Makasih, Pak. Terima kasih. Besok saya nggak kesini. Nggak mau nonton. Besok saya makan sama. Terima kasih banyak ya. Kan bener. Ya, Pak.
belum mandi tidak? Iya, ini mandi dengan mandi 2 hari ya. Enak aja. Mandi lah. Cuma nggak pakai sabun. Kok kayak air doang. Udah ya, Mbak? Udah, Bunda, terima kasih. Ada gitu. Makanan. Makasih ya, Iya, Mbak. Kak. Ya, Sobat Krik, itu tadi wawancara dengan Bunda Milenial dan petugas PSSU yang membantu proses pengecatan rumah Tiko dan Ibu ini. Seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya bahwa target pengerjaan untuk hari ini adalah 2 ruangan, yang salah satunya adalah kamar tidur Ibu Eni, dan untuk selanjutnya masih belum tahu ya ruangan mana yang akan dicat ulang. Jadi petugas PSSU sendiri menyebutkan bahwa mereka menunggu perintah. Tapi yang jelas untuk hari ini hanya 2 kamar. Di wawancara sebelumnya juga Tiko memang menyebutkan bahwa cat rumahnya nanti akan sama dengan cat originalnya ya. Jadi akan warna dominan coklat atau warna peach. Dan terlihat juga di sini masih ada pengumuman, terpasang spanduk pengumuman bahwa rumah telah ditutup untuk umum. Dan situasi di sekitar rumah Tiko sendiri memang masih ramai ya, dengan beberapa warga sekitar, anak kecil, para pedagang, hingga awak media. Sebelumnya juga disebutkan bahwa kondisi Ibu Eni atau ibunda dari Tiko sudah mulai lebih baik ya, jauh lebih baik. Bahkan bisa berkomunikasi dan mengenali orang-orang yang bertemu dengannya. Dan merupakan kemajuan yang besar ya untuk kondisi psikis dan mental Ibu Eni sendiri. Sedangkan Tiko hari ini tidak ada di rumah menurut perkataan Bunda Milenial, dikarenakan Tiko sedang ada di sekolahnya untuk mengurus ijazah. Ya, sekian yang bisa dilaporkan dari rumah Tiko. Terima kasih telah menonton dan sampai bertemu di live berikutnya. Catnya dari Propan, produknya, dan masih dikerjakan. Hari ini kayaknya nggak selesai, jadi masih dilanjutkan di dinding-dindingnya. Silakan kalau mau digambar, tapi jangan ke dalamnya, karena lagi pada ada. Kalau untuk luasnya berapa sih? Untuk luas bangunannya berapa sih? Luas bangunannya ya, saya belum nanya. Mohon maaf, mesti nanya sama Pastiko kali. Nanti saya tanyakan deh ya berapa luasnya. Tapi yang pasti ini 2 lantai. Kemudian kamarnya itu kalau nggak salah ada 6 ya di bawah,
sama di atas kamar tidur, kamar mandi kalau nggak salah ada 3, kemudian ada ruang musola juga. Teras belakang itu ada semacam bekas kolam doang atau kolam apa saya nggak ngerti, tapi bagus lah ya. Dan ada apa relief yang kolam seperti itu. Dan di atasnya lagi ada area khusus untuk menjemur yang kemarin teman-teman konten kreator baru membersihkan pecahan-pecahan genteng dan plafon yang ambruk karena usia lama itu sudah dibersihkan sama mereka. Dan hari ini bapak-bapak dari PPSU yang juga menuntaskan, jadi yang semua puing-puing itu dimasukkan ke dalam wadah sampah. Besok baru pengangkutan sampah-sampahnya gitu. Jadi silakan kalau mau lihat, ini adalah ruangannya Mama Eni. Kemudian token listrik itu ya sudah dipasang, silakan. Listrik yang pertama kali ya, 12 tahun baru ada listrik. Ini teman-teman masih kok tadi-tadi dia bawa ini, karena dia mau coba taruh nggak tahu di mana gitu. Tadi dia udah bawain tanaman-tanaman. Nah, ini listrik yang 12 tahun akhirnya ada. Satu lagi yang vital, air. Sudah dipasang pompa engkol. Ini baru bikin atau udah ini baru dibikin. Baru dibikin. Ini nggak apa-apa ya, saya ngetes ya. Iya, boleh, Walaupun saya ibu-ibu berkebaya, hayu engkol air. Sorry. Nah, memang airnya sih masih keruh ya. Pancing terus, cuman makanya kita pakai untuk bersih-bersih. Engkol pompa, Bu. Ya, jadi ini sumber air yang memang digali secara khusus pada waktu itu disupervisi oleh Pak RT ya. Digali sampai ke dapat sumber airnya dan dipasang pompa seperti ini. Kenapa pompa seperti ini nggak pakai listrik? Kalau bagaimanapun dia nanti tetap mempunyai air ya. Makanya kekuatan listriknya itu hanya 900 watt dulu. Nggak mungkin seluruh penerangan atau kebutuhan listrik dipenuhi. Karena kan Tiko juga harus memikirkan ke depannya bagaimana untuk pembayaran gitu kan, untuk maintenance dan sebagainya. Sementara mereka hanya berdua saja seperti itu. Nah inilah pengerjaan ini berapa? Ini kayaknya sekitar 3-4 hari deh. Karena kan untuk ngegali ya, dan sampai ketemu titik airnya, kemudian dipasang pompanya. Ya udah, kita coba pakai untuk ngebersihin di dalam. Ya udah, terus air keruh sampai ya mudah-mudahan minggu depan bisa keluar yang air jernihnya. Udah mulai mendingan tuh, makanya kita udah pakai buat novel ya. Itu ya dia, jadi untuk semua yang sudah dilakukan oleh para konten kreator, dibantu oleh berbagai pihak, dan saya dari Bunda Melinal itu hanya ngebantu ya begini deh sebagai seorang ibu gitu ya, ngawasin apa nih yang kurang. Saya bawain nasi uduk buat anak-anak sarapan, makan siang buat mereka yang lagi kerja, bikinin kopi ya, bagaimana lah seorang ibu gitu ya. Nah hari ini ada bapak-bapak PPSU, oke saya siapin kopinya, nah, ya hal-hal yang kecil tapi saling bersinergi satu sama lain seperti itu. Oke teman-teman, Untuk Tiko sendiri apa Bunda sudah menganggap seperti anak sendiri? Kalau menganggap anak ya sebetulnya saya hanya melihat seorang Tiko yang memang harus juga saya perhatikan. Menganggap anak sih ya enggak sejauh itu gitu. Tapi yang penting karena misi dan visi dari Bunda Milenial selain budaya, ya kami bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Nah ini adalah bagian salah satu visi dan misi kami di sisi kemanusiaan. Seperti itu teman-teman. Kondisi Ibu Eni saat ini seperti apa, Bu? Kalau Mama Eni, dari kabar yang kita lihat ya sama-sama di tayangan yang Pak RT sampaikan setelah membesuk Mama Eni bersama Tiko, beliau getting better, jauh lebih baik kondisinya.
masih bisa mengingat dan mengenal orang yang datang, kemudian bertuturnya juga sudah lembut seperti itu, dan membuat Pak RT juga merasa merinding kan, dia bilang gitu kan. Apa yang dilakukan oleh tim medis dan Rumah Sakit Durensawit itu membuahkan hasil, dan kita bersyukur sekali ya, puji Tuhan, alhamdulillah kondisi Mama ini lebih baik. Makanya saya nge-push supaya kamar Mama ini yang lebih dulu dilakukan ininya, perbaikan, bukan perbaikan ya, maksudnya dibersihkan, kemudian kita cat lagi. Jadi di sini tidak ada renovasi yang sifatnya cukup besar, kita hanya membersihkan dan hanya makeover ya, ngecat aja gitu. Seperti itu teman-teman. Untuk saat ini Tiko kemana? Mas Tiko dari tadi di sekolahan, lagi urus ijazah katanya dia, jadi udah pamit sama saya. Pagi-pagi dia bilang, dia telepon, Bunda udah ada yang mau ngecat. Oh ya udah Bunda kesini gitu. Mas Tiko bilang, saya lagi ada di sekolahan Bunda, lagi urus ijazah. Ya udah kamu urus dulu. Makanya dia nggak mau terlalu sering melayani gini-gini, karena dia juga kan masih punya urusan yang lain gitu kan. Jadi mohon maaf, mohon maklum, Mas Tikonya hari ini lagi ada keperluan yang lain seperti itu ya. Terima kasih banyak. Sama-sama, sudah ya, sudah diambil gambar kan? Baik, siap. Mau interview PPSU silakan. Biar orang-orang mau nanya, Bapak dari mana, berapa orang, apa yang dikerjain? Siapa yang mau jawab? Pak Yono aja ya? Sudah, sini aja. Ya Pak, dengan Bapak siapa? Pak Yono. Pak Yono. Ya. Hari ini melakukan pengecatan yang didahulukan di mana dulu? Ya Pak. Ya, yang didahulukan ruangan mana dulu? Kita kalau ini pengecatan untuk hari ini kamar yang utama ya, samping ya, sama ini sebelah yang belakang saya. Berapa orang Pak yang diturunkan untuk Kita melakukan dikirim proses ini? 10 orang. Ini ada target nggak Pak? Harus selesai kapan? Kalau target kita nggak ada ya, cuman kita usahakan semampu kita, semampu tenaga dan rekan-rekan ya, untuk kerja maksimal dan hasilnya kita maksimalkan biar bagus. Ini udah seberapa persennya dari depan sama kamar? Ini udah 50% ya kurang lebih ya. Artinya yang didahulukan kamar dulu ya Pak berarti? Kamar ya, kamar. Ini nggak ada target harus selesai kapan? Nggak ada target, kita nggak ditarget. Perkiraan Pak, Ya. perkiraan berapa hari buat pekerjaan? Untuk pengecatan kita kan hari ini 2 kamar ya, Iya. 2 kamar ya. Untuk hari ini kita selesai. Kita tinggal nunggu perintah lagi untuk pengecatan sebelah mana lagi. Ya. Berarti hari ini 2 kamar aja 2 kamar, Pak? ya. Itu mulainya kapan mulai pekerjaan? Mulainya pagi ya. Mulai pagi? Ya, tadi pagi. Berarti sore ini udah kelar 2 lah ya? Ya, 2 kamar. Oke, terima kasih Pak. Silakan Pak. Maaf ya Pak ya. Pak. Terima kasih. Besok saya nggak kesini. Besok saya makan sama. Terima kasih banyak ya. Kan bener. Ya, Pak. Mandi dia tidak, mandi tidak. Iya, ini mandi dengan mandi 2 hari ya? Enak aja, mandi lah. Cuma nggak pakai sabun. Kok kayak air doang. Udah ya Mbak? Udah, Bunda, terima kasih. Ada gitu. Makanan. Makasih ya, Iya Mas. Kak.
Ya Sobat Krik, itu tadi wawancara dengan Bunda Milenial dan petugas PSSU yang membantu proses pengecatan rumah Tiko dan Ibu Eni. Seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya bahwa target pengerjaan untuk hari ini adalah 2 ruangan, yang salah satunya adalah kamar tidur Ibu Eni, dan untuk selanjutnya masih belum tahu ya ruangan mana yang akan dicat ulang. Jadi petugas PSSU sendiri menyebutkan bahwa mereka menunggu perintah. Tapi yang jelas untuk hari ini hanya 2 kamar. Di wawancara sebelumnya juga Tiko memang menyebutkan bahwa cat rumahnya nanti akan sama dengan cat originalnya ya. Jadi akan warna dominan coklat atau warna peach. Dan terlihat juga di sini masih ada pengumuman, terpasang spanduk pengumuman bahwa rumah telah ditutup untuk umum. Dan situasi di sekitar rumah Tiko sendiri memang masih ramai ya, dengan beberapa warga sekitar, anak kecil, para pedagang, hingga awak media. Sebelumnya juga disebutkan bahwa kondisi Ibu Eni atau ibunda dari Tiko sudah mulai lebih baik ya, jauh lebih baik. Bahkan bisa berkomunikasi dan mengenali orang-orang yang bertemu dengannya. Dan merupakan kemajuan yang besar ya untuk kondisi psikis dan mental Ibu Eni sendiri. Sedangkan Tiko hari ini tidak ada di rumah menurut perkataan Bunda Milenial, dikarenakan Tiko sedang ada di sekolahnya untuk mengurus ijazah. Ya, sekian yang bisa dilaporkan dari rumah Tiko. Terima kasih telah menonton dan sampai bertemu di live berikutnya. Dari PPSU Negara. Ini kondisinya. Catnya dari Seropan, produknya, dan masih dikerjakan. Hari ini kayaknya nggak selesai, jadi masih dilanjutkan dengan dinding-dindingnya. Silakan kalau mau digambar, tapi jangan ke dalamnya, karena lagi pada ada. Kalau untuk luasnya berapa sih? Untuk luas bangunannya berapa sih? Luas bangunannya ya, saya belum nanya. Mohon maaf, mesti nanya sama Mas Tiko kali. Nanti saya tanyakan deh ya berapa luasnya. Tapi yang pasti ini 2 lantai. Kemudian kamarnya itu kalau nggak salah ada 6 ya di bawah, sama di atas kamar tidur, kamar mandi kalau nggak salah ada 3, kemudian ada ruang musola juga. Teras belakang itu ada semacam bekas kolam doang atau kolam apa saya nggak ngerti, tapi bagus lah ya. Dan ada relief yang kolam seperti itu. Dan di atasnya lagi ada area khusus untuk menjemur, yang kemarin teman-teman konten kreator baru membersihkan pecahan-pecahan genteng dan plafon yang ambruk karena usia lama
itu sudah dibersihkan sama mereka, dan hari ini bapak-bapak dari PPSU yang juga menuntaskan. Jadi yang semua puing-puing itu dimasukkan ke dalam wadah sampah. Besok baru pengangkutan sampah-sampahnya gitu. Jadi silakan kalau mau lihat, ini adalah ruangannya Mama Eni. Kemudian token listrik itu ya sudah dipasang, silakan. Listrik yang pertama kali ya, 12 tahun baru ada listrik. Ini teman-teman masih kok tadi-tadi dia bawa ini, namanya dia mau coba taruh, nggak tahu di mana gitu. Tadi dia udah bawain tanaman-tanaman. Nah, ini listrik yang 12 tahun akhirnya ada. Satu lagi yang vital, air. Sudah dipasang pompa engkol. Ini baru bikin atau udah ini baru dibikin? Baru dibikin. Ini nggak apa-apa ya, saya Iya, ngetes ya. saya boleh, Walaupun saya ibu-ibu berkebaya, hayu engkol air. Sorry. Nah, memang airnya sih masih keruh ya. Pancing terus, cuman makanya kita pakai untuk bersih-bersih. Engkol pompa, Bu. Ya, jadi ini sumber air yang memang digali secara khusus pada waktu itu disupervisi oleh Pak RT ya. Digali sampai ke dapat sumber airnya dan dipasang pompa seperti ini. Kenapa pompa seperti ini? Nggak pakai listrik. Kalau bagaimanapun dia nanti tetap mempunyai air ya. Makanya kekuatan listriknya itu hanya 900 watt dulu. Nggak mungkin seluruh penerangan ataupun kebutuhan listrik dipenuhi. Karena kan Tiko juga harus memikirkan ke depannya bagaimana untuk pembayaran, gitu kan, untuk maintenance dan sebagainya. Sementara mereka hanya berdua saja seperti itu. Nah inilah pengerjaan ini berapa? Ini kayaknya sekitar 3-4 hari deh. Karena kan untuk ngegali ya, dan sampai ketemu titik airnya, kemudian dipasang pompanya. Ya udah, kita coba pakai untuk ngebersihin di dalam. Ya udah, terus air keruh sampai ya mudah-mudahan minggu depan bisa keluar yang air jernihnya. Udah mulai mendingan tuh. Makanya kita udah pakai buat novel ya. Itu ya dia. Jadi untuk semua yang sudah dilakukan oleh para konten kreator, dibantu oleh berbagai pihak, dan saya dari Bunda Milenial itu hanya ngebantu ya begini deh sebagai seorang ibu gitu ya, ngawasin apa nih yang kurang. Saya bawain nasi uduk buat anak-anak sarapan, makan siang buat mereka yang lagi kerja, bikinin kopi ya, bagaimana lah seorang ibu gitu ya. Nah hari ini ada bapak-bapak PPSU, oke saya siapin kopinya. Nah, ya hal-hal yang kecil tapi saling bersinergi satu sama lain seperti itu. Oke teman-teman, Untuk Tiko sendiri apa Bunda sudah menganggap seperti anak sendiri? kalau menganggap anak ya sebetulnya saya hanya melihat seorang Tiko yang memang harus juga saya perhatikan. Menganggap anak sih ya enggak sejauh itu gitu. Tapi yang penting karena misi dan visi dari Bunda Milenial selain budaya, ya kami bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Nah ini adalah bagian salah satu visi dan misi kami di sisi kemanusiaan. Seperti itu teman-teman. Kondisi Bu Eni saat ini seperti apa, Bu? Kalau Mama Eni, dari kabar yang kita lihat ya sama-sama di tayangan yang Pak RT sampaikan setelah membesuk Mama Eni bersama Tiko, beliau getting better, jauh lebih baik kondisinya, masih bisa mengingat dan mengenal orang yang datang, kemudian bertuturnya juga sudah lembut seperti itu, dan membuat Pak RT juga merasa merinding kan, dia bilang gitu kan. Apa yang dilakukan oleh tim medis dan Rumah Sakit Durensawit itu membuahkan hasil, dan kita bersyukur sekali ya, puji Tuhan, alhamdulillah kondisi Mama Eni lebih baik. Makanya saya nge-push supaya kamar Mama Eni yang lebih dulu dilakukan ininya perbaikan, bukan perbaikan ya, maksudnya dibersihkan, kemudian kita cat lagi. Jadi di sini tidak ada renovasi yang sifatnya
besar. Kita hanya membersihkan dan hanya makeover ya, ngecat aja gitu. Seperti itu teman-teman. Untuk saat ini Tiko kemana? Mas Tiko dari tadi di sekolahan, lagi urus ijazah katanya ya. Jadi udah pamit sama saya. Pagi-pagi dia bilang, dia telepon, Bunda udah ada yang mau ngecat. Oh ya udah Bunda kesini gitu. Mas Tiko bilang, saya lagi ada di sekolahan Bunda, lagi urus ijazah. Ya udah kamu urus dulu. Makanya dia nggak mau terlalu sering melayani gini karena dia juga kan masih punya urusan yang lain gitu kan. Jadi mohon maaf, mohon maklum. Mas Tikonya hari ini lagi ada keperluan yang lain seperti itu ya. Terima kasih banyak. Sama-sama sudah ya, sudah diambil gambar kan? Baik, siap. Mau interview PPSU silakan. Biar orang-orang mau nanya, Bapak dari mana, berapa orang, apa yang dikerjain? Siapa yang mau jawab? Pak Yono aja ya. Sudah, sini aja. Ya Pak, dengan Bapak siapa? Pak Yono. Pak Yono. Ya. Hari ini melakukan pengecatan yang didahulukan di mana dulu? Ya Pak. Ya, yang didahulukan ruangan mana dulu? Kita kalau ini pengecatan untuk hari ini kamar yang utama ya, samping ya, sama ini sebelah. Yang belakang saya. Berapa orang Pak yang diturunkan untuk Kita melakukan dikirim pasien? 10 orang. Ini ada target nggak Pak? Harus selesai kapan? Kalau target kita nggak ada ya, cuman kita usahakan semampu kita, semampu tenaga dan rekan-rekan ya untuk kerja maksimal dan hasilnya kita maksimalkan biar bagus. Ini udah seberapa persennya dari depan sama kamar? Ini udah 50% ya kurang lebih ya. Artinya yang didahulukan kamar dulu ya Pak berarti? Kamar iya, kamar. Ini nggak ada target harus selesai kapan? Nggak ada target, kita nggak ditarget. Perkiraan Pak, Ya. perkiraan berapa hari buat pengerjaan? Untuk pengecatan kita kan hari ini 2 kamar ya, Iya. 2 kamar ya. Untuk hari ini kita selesai. Kita tinggal nunggu perintah lagi untuk pengecatan sebelah mana lagi. Ya. Berarti hari ini 2 kamar aja, 2 Pak? kamar, ya. Itu mulainya kapan mulai Mulainya pengerjaan? pagi ya. Mulai pagi. Ya, tadi pagi. Berarti sore ini udah kelar 2 lah ya. Ya, 2 kamar. Oke, terima kasih Pak. Oke. Silakan Pak. Maaf ya Pak ya. Makasih, Pak. Terima kasih. Besok saya nggak kesini. Nggak mau nonton. Besok saya pakaikan sama. Terima kasih banyak ya. Kan bener. Ya, Pak. Mandi dia, Bunda. Bermandi tidak? Iya, ini mandi dengan mandi 2 hari ya. Enak aja. Mandi lah. Cuma nggak pakai sabun. Kok kayak air doang. Udah ya, Mbak? Udah, Bunda, terima kasih. Ada Bu. Makanan. Makasih ya, Iya, Mas. Kak. Ya Sobat Krik, itu tadi wawancara dengan Bunda Milenial dan petugas PSSU yang membantu proses pengecatan rumah Tiko dan Ibu ini. Seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya bahwa target pengerjaan untuk hari ini adalah 2 ruangan, yang salah satunya adalah kamar tidur Ibu Eni. Dan untuk selanjutnya masih belum tahu ya ruangan mana yang akan dicat ulang.
Jadi petugas PSSU sendiri menyebutkan bahwa mereka menunggu perintah. Tapi yang jelas untuk hari ini hanya 2 kamar. Di wawancara sebelumnya juga Tiko memang menyebutkan bahwa cat rumahnya nanti akan sama dengan cat originalnya ya. Jadi akan warna dominan coklat atau warna peach. Dan terlihat juga di sini masih ada pengumuman, terpasang spanduk pengumuman bahwa rumah telah ditutup untuk umum. Dan situasi di sekitar rumah Tiko sendiri memang masih ramai ya, dengan beberapa warga sekitar, anak kecil, para pedagang, hingga awak media. Sebelumnya juga disebutkan bahwa kondisi ibu ini atau ibunda dari Tiko sudah mulai lebih baik ya, jauh lebih baik, bahkan bisa berkomunikasi dan mengenali orang-orang yang bertemu dengannya, dan merupakan kemajuan yang besar ya untuk kondisi psikis dan mental ibu ini sendiri. Sedangkan Tiko hari ini tidak ada di rumah menurut perkataan Bunda Milenial, dikarenakan Tiko sedang ada di sekolahnya untuk mengurus ijazah. Ya, sekian yang bisa dilaporkan dari rumah Tiko. Terima kasih telah menonton dan sampai bertemu di live berikutnya. Dari PPSU Lanjut Negara. Ini catnya dari Propan, produknya, dan masih dikerjakan. Hari ini kayaknya nggak selesai, jadi masih dilanjutkan di dinding-dindingnya. Silakan kalau mau digambar, tapi jangan ke dalamnya, karena teman-teman lagi pada ada. Kalau untuk luasnya berapa sih? Untuk luas bangunannya berapa sih? Luas bangunannya ya, saya belum nanya. Mohon maaf, mesti nanya sama Pastiko kali. Saya tanyakan deh ya berapa luasnya. Tapi yang pasti di 2 lantai. Kemudian kamarnya itu kalau nggak salah ada 6 ya di bawah, sama di atas kamar tidur, kamar mandi kalau nggak salah ada 3. Kemudian ada ruang musola juga. Teras belakang itu ada semacam bekas kolam doang atau kolam apa saya nggak ngerti, tapi bagus lah ya. Dan ada apa relief yang kolam seperti itu. Dan di atasnya lagi ada area khusus untuk menjemur, yang kemarin teman-teman konten kreator baru membersihkan pecahan-pecahan genteng dan plafon yang ambruk karena usia lama itu sudah dibersihkan sama mereka. Dan hari ini bapak-bapak dari PPSU yang juga menuntaskan, jadi yang semua puing-puing itu dimasukkan ke dalam wadah sampah. Besok baru pengangkutan sampah-sampahnya gitu. Jadi silakan kalau mau lihat, ini adalah ruangannya Mama Eni. Kemudian token listrik itu ya sudah dipasang, silakan. Listrik yang pertama kali ya, 12 tahun baru ada listrik. Ini teman-teman masih kok tadi-tadi dia bawa ini, katanya dia mau coba taruh, nggak tahu di mana gitu. Tadi dia udah bawain tanaman-tanaman. Nah, ini listrik yang 12 tahun akhirnya ada.
lagi yang vital, air. Sudah dipasang pompa engkol. Ini baru bikin, Bun, atau udah ini baru dibikin. Baru dibikin. Ini nggak apa-apa ya, saya Iya, ngetes ya. iya, boleh, Walaupun saya ibu-ibu berkebaya, hayu engkol air. Sorry. Nah, memang airnya sih masih keruh ya. Pancing terus, cuman makanya kita pakai untuk bersih-bersih. Engkol pompa, Bu. Ya, jadi ini sumber air yang memang digali secara khusus pada waktu itu disupervisi oleh Pak RT ya. Digali sampai ke dapat sumber airnya dan dipasang pompa seperti ini. Kenapa pompa seperti ini? Nggak pakai listrik. Kalau bagaimanapun dia nanti tetap mempunyai air ya. Makanya kekuatan listriknya itu hanya 900 watt dulu. Nggak mungkin seluruh penerangan ataupun kebutuhan listrik dipenuhi. Karena kan Tiko juga harus memikirkan ke depannya bagaimana untuk pembayaran gitu kan, untuk maintenance dan sebagainya. Sementara mereka hanya berdua saja seperti itu. Nah inilah pengerjaan ini berapa hari? Ini kayaknya sekitar 3-4 hari deh. Karena kan untuk ngegali ya, dan sampai ketemu titik airnya, kemudian dipasang pompanya. Ya udah, kita coba pakai untuk ngebersihin di dalam. Ya udah, terus air keruh sampai ya mudah-mudahan minggu depan bisa keluar yang air jernihnya. Udah mulai mendingan tuh. Makanya kita udah pakai buat ngepel ya. Itu ya dia, jadi untuk semua yang sudah dilakukan oleh para konten kreator, dibantu oleh berbagai pihak, dan saya dari Bunda Melinal itu hanya ngebantu ya begini deh sebagai seorang ibu gitu ya, ngawasin apa nih yang kurang. Saya bawain nasi uduk buat anak-anak sarapan, makan siang buat mereka yang lagi kerja, bikinin kopi ya, bagaimana lah seorang ibu gitu ya. Nah hari ini ada bapak-bapak PSU, oke saya siapin kopinya. Nah, ya hal-hal yang kecil tapi saling bersinergi satu sama lain seperti itu. Oke teman-teman, Untuk Tiko sendiri apa Bunda sudah menganggap seperti anak sendiri? kalau menganggap anak ya sebetulnya saya hanya melihat seorang Tiko yang memang harus juga saya perhatikan. Menganggap anak sih ya enggak sejauh itu gitu. Tapi yang penting karena misi dan visi dari Bunda Milenial selain budaya, ya kami bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Nah ini adalah bagian salah satu visi dan misi kami di sisi kemanusiaan. Seperti itu teman-teman. Kondisi Ibu Eni saat ini seperti apa? Kalau Mama Eni, dari kabar yang kita lihat ya sama-sama di tayangan yang Pak RT sampaikan setelah membesuk Mama Eni bersama Tiko, beliau getting better, jauh lebih baik kondisinya, masih bisa mengingat dan mengenal orang yang datang, kemudian bertuturnya juga sudah lembut seperti itu, dan membuat Pak RT juga merasa merinding kan, dia bilang gitu kan. Apa yang dilakukan oleh tim medis dan Rumah Sakit Durensawit itu membuahkan hasil, dan kita bersyukur sekali ya, puji Tuhan, alhamdulillah kondisi Mama Eni lebih baik. Makanya saya nge-push supaya kamar Mama Eni yang lebih dulu dilakukan ininya perbaikan, bukan perbaikan ya, maksudnya dibersihkan, kemudian kita cat lagi. Jadi di sini tidak ada renovasi yang sifatnya cukup besar. Kita hanya membersihkan dan hanya makeover ya, ngecat aja gitu. Seperti itu teman-teman. Untuk saat ini Tiko kemana? Mas Tiko dari tadi di sekolahan, lagi urus ijazah katanya dia. Jadi udah pamit sama saya. Pagi-pagi dia bilang, dia telepon, Bunda udah ada yang mau ngecat. Oh ya udah Bunda kesini gitu. Mas Tiko bilang, saya lagi ada di sekolahan Bunda, lagi urus ijazah. Ya udah kamu urus dulu. Makanya dia nggak mau terlalu sering melayani gini karena dia juga kan masih punya urusan yang lain gitu kan. Jadi mohon maklum, Mas Tikonya hari ini lagi ada keperluan yang lain seperti itu ya. Terima kasih banyak. Sama-sama, sudah ya, sudah diambil gambar kan? Baik, siap. Mau interview PPSU silakan. Ayo lah, biar orang-orang mau nanya.
Bapak dari mana, berapa orang, apa yang dikerjain? Siapa yang mau jawab? Pak Yono aja ya. Udah, sini aja. Ya Pak, dengan Bapak siapa? Pak Yono. Pak Yono. Ya. Hari ini melakukan pengecatan yang didahulukan di mana dulu? Ya Pak. Ya, yang didahulukan ruangan mana dulu? Kita kalau ini pengecatan untuk hari ini kamar yang utama ya, samping ya, sama ini sebelah yang belakang saya. Berapa orang Pak yang diturunkan untuk Kita melakukan dikirim proses ini? 10 orang. Ini ada target nggak Pak? Harus selesai kapan? Kalau target kita nggak ada ya, cuman kita usahakan semampu kita, semampu tenaga dan rekan-rekan ya untuk kerja maksimal dan hasilnya kita maksimalkan biar bagus. Ini udah seberapa persennya dari depan sama kamar? Ini udah 50% ya kurang lebih ya. Artinya yang didahulukan kamar dulu ya Pak berarti? Kamar ya, kamar. Ini nggak ada target harus selesai kapan? Nggak ada target, kita nggak ditarget. Perkiraan Pak, Ya. perkiraan berapa hari buat pengerjaan? Untuk pengecatan kita kan hari ini 2 kamar ya, Iya. 2 kamar ya. Untuk hari ini kita selesai. Kita tinggal nunggu perintah lagi untuk pengecatan sebelah mana lagi. Ya. Berarti hari ini 2 kamar aja, 2 Pak? kamar, ya. Itu mulainya kapan mulai Mulainya pengerjaan? pagi ya. Mulai pagi. Ya, tadi pagi. Berarti sore ini udah kelar 2 lah ya kita. Ya, 2 kamar. Oke, terima kasih Pak. Oke. Silakan Pak. Maaf ya Pak ya. Makasih, Pak. Terima kasih. Besok saya nggak kesini. Besok saya makan sama. Terima kasih banyak ya. Kan bener. Ya, Pak. Mandi dia udah, belum mandi tidak. Iya, ini mandi dengan mandi 2 hari ya. Enak aja. Mandi lah. Cuma nggak pakai sabun. Kok kayak air doang. Udah ya, Mbak? Udah, Bunda, terima kasih. Ada Bu. Makanan. Makasih ya, Iya, Mas. Kak. Ya Sobat Klik, itu tadi wawancara dengan Bunda Milenial dan petugas PSSU yang membantu proses pengecatan rumah Tiko dan Ibu Eni. Seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya bahwa target pengerjaan untuk hari ini adalah 2 ruangan, yang salah satunya adalah kamar tidur Ibu Eni. Dan untuk selanjutnya masih belum tahu ya ruangan mana yang akan dicat ulang. Jadi petugas PSSU sendiri menyebutkan bahwa mereka menunggu perintah. Tapi yang jelas untuk hari ini hanya 2 kamar. Di wawancara sebelumnya juga Tiko memang menyebutkan bahwa cat rumahnya nanti akan sama dengan cat originalnya ya. Jadi akan warna dominan coklat atau warna peach. Dan terlihat juga di sini masih ada pengumuman, terpasang spanduk pengumuman bahwa rumah telah ditutup untuk umum.
situasi di sekitar rumah Tiko sendiri memang masih ramai ya, dengan beberapa warga sekitar, anak kecil, para pedagang, hingga awak media. Sebelumnya juga disebutkan bahwa kondisi ibu ini atau ibunda dari Tiko sudah mulai lebih baik ya, jauh lebih baik. Bahkan bisa berkomunikasi dan mengenali orang-orang yang bertemu dengannya. Dan merupakan kemajuan yang besar ya untuk kondisi psikis dan mental ibu ini sendiri. Sedangkan Tiko hari ini tidak ada di rumah menurut perkataan Bunda Milenial, dikarenakan Tiko sedang ada di sekolahnya untuk mengurus ijazah. Ya, sekian yang bisa dilaporkan dari rumah Tiko. Terima kasih telah menonton dan sampai bertemu di live berikutnya. Catnya dari Propam, produknya, dan masih dikerjakan. Hari ini kayaknya nggak selesai, jadi masih dilanjutkan dengan bimbingnya. Silakan kalau mau ambil gambar, tapi jangan ke dalamnya, karena teman-teman lagi pada ada. Kalau untuk luasnya berapa sih? Untuk luas bangunannya berapa sih? Luas bangunannya ya, saya belum nanya. Mohon maaf, mesti nanya sama Pak Tiko kali. Nanti saya tanyakan deh ya berapa luasnya. Tapi yang pasti ini 2 lantai. Kemudian kamarnya itu kalau nggak salah ada 6 ya di bawah, sama di atas kamar tidur, kamar mandi kalau nggak salah ada 3. Kemudian ada ruang musola juga. Teras belakang itu ada semacam bekas kolam doang atau kolam apa saya nggak ngerti, tapi bagus lah ya. Dan ada apa relief yang kolam seperti itu. Dan di atasnya lagi ada area khusus untuk menjemur, yang kemarin teman-teman konten kreator baru membersihkan pecahan-pecahan genteng dan plafon yang ambruk karena usia lama itu sudah dibersihkan sama mereka. Dan hari ini bapak-bapak dari PPSU yang juga menuntaskan, jadi yang semua puing-puing itu dimasukkan ke dalam wadah sampah. Besok baru pengangkutan sampah-sampahnya gitu. Jadi silakan kalau mau lihat, ini adalah ruangannya Mama Eni. Kemudian token listrik itu ya sudah dipasang, silakan. Listrik yang pertama kali ya, 12 tahun baru ada listrik. Ini teman-teman masih kok tadi-tadi dia bawa ini, katanya dia mau coba taruh, nggak tahu di mana gitu. Tadi dia udah bawain tanaman-tanaman. Nah, ini listrik yang 12 tahun akhirnya ada. Satu lagi yang vital, air. Sudah dipasang pompa engkol. Ini baru bikin atau udah ini baru dibikin. Ini nggak apa-apa ya, saya ngetes ya. Iya, boleh, Walaupun saya ibu-ibu berkebaya, hayu engkol air. Sorry. Nah, memang airnya sih masih keruh ya. Pancing terus, cuma makanya kita pakai untuk bersih-bersih. Engkol pompa, Bu. Ya, jadi ini sumber air yang memang digali secara khusus pada waktu itu disupervisi oleh Pak RT ya.
digali sampai ke dapat sumber airnya dan dipasang pompa seperti ini. Kenapa pompa seperti ini nggak pakai listrik? Kalau bagaimanapun dia nanti tetap mempunyai air ya. Makanya kekuatan listriknya itu hanya 900 watt dulu. Nggak mungkin seluruh penerangan atau kebutuhan listrik dipenuhi, karena kan Tiko juga harus memikirkan ke depannya bagaimana untuk pembayaran, gitu kan, untuk maintenance dan sebagainya. Sementara mereka hanya berdua saja seperti itu. Nah inilah pengerjaan ini berapa? Ini kayaknya sekitar 3-4 hari deh. Karena kan untuk ngegali ya, dan sampai ketemu titik airnya, kemudian dipasang pompanya. Ya udah, kita coba pakai untuk ngebersihin di dalam. Ya udah, terus air keruh sampai ya mudah-mudahan minggu depan bisa keluar yang air jernihnya. Udah mulai mendingan tuh, makanya kita udah pakai buat ngepel ya. Itu ya dia, jadi untuk semua yang sudah dilakukan oleh para konten kreator, dibantu oleh berbagai pihak, dan saya dari Bunda Melinal itu hanya ngebantu ya begini deh sebagai seorang ibu gitu ya, ngawasin apa nih yang kurang. Saya bawain nasi uduk buat anak-anak sarapan, makan siang buat mereka yang lagi kerja, bikinin kopi ya, bagaimana lah seorang ibu gitu ya. Nah hari ini ada bapak-bapak PSU, oke saya siapin kopinya, nah, ya hal-hal yang kecil tapi saling bersinergi satu sama lain seperti itu. Oke teman-teman, Untuk Tiko sendiri apa Bunda sudah menganggap seperti anak sendiri? Kalau menganggap anak ya sebetulnya saya hanya melihat seorang Tiko yang memang harus juga saya perhatikan. Menganggap anak sih ya enggak sejauh itu gitu. Tapi yang penting karena misi dan visi dari Bunda Milenial selain budaya, ya kami bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Nah ini adalah bagian salah satu visi dan misi kami di sisi kemanusiaan, seperti itu teman-teman. Kondisi Ibu Eni saat ini seperti apa, Bu? Kalau Mama Eni, dari kabar yang kita lihat ya sama-sama di tayangan yang Pak RT sampaikan setelah membesuk Mama Eni bersama Tiko, beliau getting better, jauh lebih baik kondisinya, masih bisa mengingat dan mengenal orang yang datang, kemudian bertuturnya juga sudah lembut seperti itu, dan membuat Pak RT juga merasa merinding kan, dia bilang gitu kan. Apa yang dilakukan oleh tim medis dan Rumah Sakit Durensawit itu membuahkan hasil, dan kita bersyukur sekali ya, puji Tuhan, alhamdulillah kondisi Mama Eni lebih baik. Makanya saya nge-push supaya kamar Mama Eni yang lebih dulu dilakukan ininya perbaikan, bukan perbaikan ya, maksudnya dibersihkan, kemudian kita cat lagi. Jadi di sini tidak ada renovasi yang sifatnya cukup besar. Kita hanya membersihkan dan hanya makeover ya, ngecat aja gitu. Seperti itu teman-teman. Untuk saat ini Tiko kemana? Mas Tiko dari tadi di sekolahan, lagi urus ijazah katanya dia. Jadi udah pamit sama saya. Pagi-pagi dia bilang, dia telepon, Bunda udah ada yang mau ngecat. Oh ya udah Bunda kesini gitu. Mas Tiko bilang, saya lagi ada di sekolahan Bunda, lagi urus ijazah. Ya udah kamu urus dulu. Makanya dia nggak mau terlalu sering melayani gini-gini, karena dia juga kan masih punya urusan yang lain gitu kan. Jadi mohon maklum, Mas Tikonya hari ini lagi ada keperluan yang lain seperti itu ya. Terima kasih banyak. Sama-sama, sudah ya, sudah diambil gambar kan? Baik, siap. Mau interview PPSU silakan. Biar orang-orang mau nanya, Bapak dari mana, berapa orang, apa yang dikerjain? Siapa yang mau jawab? Pak Yono aja ya? Sudah, sini aja. Ya, Pak, dengan Bapak siapa? Pak Yono. Pak Yono. Ya. Hari ini melakukan pengecatan yang didahulukan di mana dulu? Ya Pak. Ya, yang didahulukan ruangan mana dulu? Kita kalau ini pengecatan untuk hari ini kamar yang utama ya, samping ya, sama ini sebelah yang belakang saya. Berapa orang Pak yang diturunkan untuk Kita melakukan dikirim proses ini? 10 orang. Ini ada target nggak Pak? Harus selesai kapan? Kalau target kita nggak ada ya, cuman kita usahakan semampu kita, semampu tenaga dan rekan-rekan ya, untuk kerja maksimal dan hasilnya kita maksimalkan biar bagus.
Ini udah seberapa persennya dari depan sama kamar? Ini udah 50% ya kurang lebih ya. Artinya yang didahulukan kamar dulu ya Pak berarti? Kamar ya, kamar. Ini nggak ada target harus selesai kapan? Nggak ada target, kita nggak ditarget. Perkiraan Pak, Ya. perkiraan berapa hari dalam pengerjaan? Untuk pengecatan kita kan hari ini 2 kamar ya, Iya. 2 kamar ya. Untuk hari ini kita selesai. Kita tinggal nunggu perintah lagi untuk pengecatan sebelah mana lagi. Ya. Berarti hari ini 2 kamar Dua aja Pak? kamar, ya. Itu mulainya kapan mulai Mulainya pengerjaan? pagi ya. Mulai pagi. Ya, tadi pagi. Berarti sore ini udah kelar 2 lah ya. Ya, 2 kamar. Oke, terima kasih Pak. Oke. Silakan Pak. Maaf ya Pak ya. Pak. Terima kasih. Besok saya nggak kesini. Besok saya pakaikan sama. Terima kasih banyak ya. Kan bener. Ya, Pak, Pak. Mandi dia tidak, mandi tidak. Iya, ini mandi dengan mandi 2 hari ya. Enak aja. Mandi lah. Cuma nggak pakai sabun. Kok kayak air doang. Udah ya Mbak? Udah, Bunda, terima kasih. Ada gitu. Makanan. Makasih ya, Iya, Mbak. Kak. Ya Sobat Krik, itu tadi wawancara dengan Bunda Milenial dan petugas PSSU yang membantu proses pengecatan rumah Tiko dan Ibu Eni. Seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya bahwa target pengerjaan untuk hari ini adalah 2 ruangan, yang salah satunya adalah kamar tidur Ibu Eni. Dan untuk selanjutnya masih belum tahu ya ruangan mana yang akan dicat ulang. Jadi petugas PSSU sendiri menyebutkan bahwa mereka menunggu perintah. Tapi yang jelas untuk hari ini hanya 2 kamar. Di wawancara sebelumnya juga Tiko memang menyebutkan bahwa cat rumahnya nanti akan sama dengan cat originalnya ya. Jadi akan warna dominan coklat atau warna peach. Dan terlihat juga di sini masih ada pengumuman, terpasang spanduk pengumuman bahwa rumah telah ditutup untuk umum. Dan situasi di sekitar rumah Tiko sendiri memang masih ramai ya, dengan beberapa warga sekitar, anak kecil, para pedagang, hingga awak media. Sebelumnya juga disebutkan bahwa kondisi Ibu Eni atau ibunda dari Tiko
sudah mulai lebih baik ya, jauh lebih baik. Bahkan bisa berkomunikasi dan mengenali orang-orang yang bertemu dengannya, dan merupakan kemajuan yang besar ya untuk kondisi psikis dan mental ibu ini sendiri. Sedangkan Tiko hari ini tidak ada di rumah menurut perkataan Bunda Milenial, dikarenakan Tiko sedang ada di sekolahnya untuk mengurus ijazah. Ya, sekian yang bisa dilaporkan dari rumah Tiko. Terima kasih telah menonton dan sampai bertemu di live berikutnya. Dari PPSU Lanjut Negara. Ini lihatnya dari propam, produknya, dan masih dikerjakan. Hari ini kayaknya nggak selesai, jadi masih dilanjutkan dengan hibridnya. Silakan kalau mau digambar, tapi jangan ke dalamnya, karena teman-teman lagi pada ada. Kalau untuk luasnya berapa sih? Ini untuk luas bangunannya berapa sih? Oh, bangunannya ya, saya belum nanya. Mohon maaf, mesti nanya sama Mas Tiko kali. Nanti saya tanyakan deh ya berapa luasnya. Tapi yang pasti ini 2 lantai. Kemudian kamarnya itu kalau nggak salah ada 6 ya di bawah sama di atas, kamar tidur, kamar mandi kalau nggak salah ada 3. Kemudian ada ruang musola juga. Teras belakang itu ada semacam bekas kolam doang atau kolam apa saya nggak ngerti, tapi bagus lah ya. Dan ada relief yang kolam seperti itu. Dan di atasnya lagi ada area khusus untuk menjemur, yang kemarin teman-teman konten kreator baru membersihkan pecahan-pecahan genteng dan plafon yang ambruk karena usia lama itu sudah dibersihkan sama mereka. Dan hari ini bapak-bapak dari PPSU yang juga menuntaskan, jadi yang semua puing-puing itu dimasukkan ke dalam wadah sampah. Besok baru pengangkutan sampah-sampahnya gitu. Jadi silakan kalau mau lihat, ini adalah ruangannya Mama Eni. Kemudian token listrik itu ya sudah dipasang, silakan. Listrik yang pertama kali ya, 12 tahun baru ada listrik. Ini teman-teman Mas Tiko tadi dia bawa ini, katanya dia mau coba taruh, nggak tahu di mana gitu. Tadi dia udah bawain tanaman-tanaman. Nah, ini listrik yang 12 tahun akhirnya ada. Satu lagi yang vital, air. Sudah dipasang pompa engkol. Ini baru bikin atau udah ini baru dibikin. Baru dibikin. Ini nggak apa-apa ya, saya ngetes ya. Iya, boleh, Walaupun saya ibu-ibu berkebaya, hayu engkol air. Sorry. Nah, memang airnya sih masih keruh ya. Pancing terus, cuman makanya kita pakai untuk bersih-bersih. Engkol pompa, Bu. Ya, jadi ini sumber air yang memang digali secara khusus pada waktu itu disupervisi oleh Pak RT ya. Digali sampai ke dapat sumber airnya dan dipasang pompa seperti ini. Kenapa pompa seperti ini nggak pakai listrik? Kalau bagaimanapun dia nanti tetap mempunyai air ya. Makanya kekuatan listriknya itu hanya 900 watt dulu. Nggak mungkin seluruh penerangan atau kebutuhan listrik dipenuhi. Karena kan Tiko juga harus memikirkan ke depannya bagaimana untuk pembayaran, gitu kan, untuk maintenance dan sebagainya. Sementara mereka hanya berdua saja seperti itu. Nah inilah pengerjaan ini berapa? Ini kayaknya sekitar 3-4 hari deh. Karena kan untuk ngegali ya
dan sampai ketemu titik airnya, kemudian dipasang pompanya. Ya udah, kita coba pakai untuk ngebersihin di dalam. Ya udah, terus air keruh sampai ya mudah-mudahan minggu depan bisa keluar yang air jernihnya. Udah mulai mendidih tuh, makanya kita udah pakai buat ngepel ya. Itu ya dia, jadi untuk semua yang sudah dilakukan oleh para konten kreator, dibantu oleh berbagai pihak, dan saya dari Bunda Milenial itu hanya ngebantu ya begini deh sebagai seorang ibu gitu ya, ngawasin apa nih yang kurang. Saya bawain nasi uduk buat anak-anak sarapan, makan siang buat mereka yang lagi kerja, bikinin kopi ya, bagaimana lah seorang ibu gitu ya. Nah hari ini ada bapak-bapak PSU, oke saya siapin kopinya, nah, ya hal-hal yang kecil tapi saling bersinergi satu sama lain seperti itu. Oke teman-teman, Untuk udah Tiko ambil sendiri gambarnya. apa Bunda sudah menganggap seperti anak sendiri? Kalau menganggap anak ya sebetulnya saya hanya melihat seorang Tiko yang memang harus juga saya perhatikan. Menganggap anak sih ya enggak sejauh itu gitu. Tapi yang penting karena misi dan visi dari Bunda Milenial selain budaya, ya kami bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Nah ini adalah bagian salah satu visi dan misi kami di sisi kemanusiaan, seperti itu teman-teman. Kondisi Bu Eni saat ini seperti apa, Bu? Kalau Mama Eni, dari kabar yang kita lihat ya sama-sama di tayangan yang Pak RT sampaikan setelah membesuk Mama Eni bersama Tiko, beliau getting better, jauh lebih baik kondisinya, masih bisa mengingat dan mengenal orang yang datang, kemudian bertuturnya juga sudah lembut seperti itu, dan membuat Pak RT juga merasa merinding kan, dia bilang gitu kan. Apa yang dilakukan oleh tim medis dan Rumah Sakit Duren Sawit itu membuahkan hasil, dan kita bersyukur sekali ya, puji Tuhan alhamdulillah kondisi Mama Eni lebih baik. Makanya saya nge-push supaya kamar Mama Eni yang lebih dulu dilakukan ininya perbaikan. Bukan perbaikan ya, maksudnya dibersihkan, kemudian kita cat lagi. Jadi di sini tidak ada renovasi yang sifatnya cukup besar. Kita hanya membersihkan dan hanya makeover ya, ngecat aja gitu. Seperti itu teman-teman. Untuk saat ini Tiko kemana? Mas Tiko dari tadi di sekolahan, lagi urus ijazah katanya dia. Jadi udah pamit sama saya. Pagi-pagi dia bilang, dia telepon, Bunda udah ada yang mau ngecat. Oh ya udah Bunda kesini gitu. Mas Tiko bilang, saya lagi ada di sekolahan Bunda, lagi urus ijazah. Ya udah kamu urus dulu. Makanya dia nggak mau terlalu sering melayani gini karena dia juga kan masih punya urusan yang lain gitu kan. Jadi mohon maklum, Mas Tikonya hari ini lagi ada keperluan yang lain seperti itu ya. Terima kasih banyak. Sama-sama sudah ya, sudah diambil gambar kan? Baik, siap. Mau interview PPSU silakan. Biar orang-orang mau nanya, Bapak dari mana, berapa orang, apa yang dikerjain? Siapa yang mau jawab? Pak Yono aja ya. Sudah, sini aja. Ya Pak, dengan Bapak siapa? Pak Yono. Pak Yono. Ya. Hari ini melakukan pengecatan yang didahulukan di mana? Ya Pak. Ya, yang didahulukan ruangan mana dulu? Kita kalau ini pengecatan untuk hari ini kamar yang utama ya, samping ya, sama ini sebelah yang belakang saya. Berapa orang Pak yang diturunkan untuk Kita melakukan kirim pasien? 10 orang. Ini ada target nggak Pak? Harus selesai kapan? Kalau target kita nggak ada ya, cuman kita usahakan semampu kita, semampu tenaga dan rekan-rekan ya untuk kerja maksimal, dan hasilnya kita maksimalkan biar bagus. Ini udah seberapa persennya dari depan sama kamar? Ini udah 50% ya kurang lebih ya. Artinya yang didahulukan kamar dulu ya Pak berarti? Kamar ya, kamar. Ini nggak ada target harus selesai kapan? Nggak ada target, kita nggak ada target. Perkiraan Pak, Ya. perkiraan berapa hari buat pengerjaan? Untuk pengecatan kita kan hari ini 2 kamar ya, Iya. 2 kamar ya. Untuk hari ini kita selesai. Kita tinggal nunggu perintah lagi untuk pengecatan sebelah mana lagi. Ya. Berarti hari ini 2 kamar 2 aja Pak? kamar, ya. Itu mulainya kapan mulai Mulainya pengerjaan? pagi ya.
Mulai pagi. Iya, tadi pagi. Berarti sore ini udah kelar 2 lah ya kita. Ya, 2 kamar. Oke, terima kasih Pak. Silakan Pak. Maaf ya Pak ya. Pak. Terima kasih. Besok saya nggak kesini. Besok saya makan sama. Terima kasih banyak ya. Kan beneran. Ya, Pak, Pak. Mandi dia sudah, mandi tidak. Iya, ini mandi dengan mandi 2 hari ya. Enak aja. Mandi lah. Cuma nggak pakai sabun. Kok kayak air doang. Udah ya, Mbak? Udah, terima kasih. Ada gitu. Makanan. Makasih ya, Iya, Mas. Kak. Ya Sobat Krik, itu tadi wawancara dengan Bunda Milenial dan petugas PSSU yang membantu proses pengecatan rumah Tiko dan Ibu Eni. Seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya bahwa target pengerjaan untuk hari ini adalah 2 ruangan, yang salah satunya adalah kamar tidur Ibu Eni. Dan untuk selanjutnya masih belum tahu ya ruangan mana yang akan dicat ulang. Jadi petugas PSSU sendiri menyebutkan bahwa mereka menunggu perintah. Tapi yang jelas untuk hari ini hanya 2 kamar. Di wawancara sebelumnya juga Tiko memang menyebutkan bahwa cat rumahnya nanti akan sama dengan cat originalnya ya. Jadi akan warna dominan coklat atau warna peach. Dan terlihat juga di sini masih ada pengumuman, terpasang spanduk pengumuman bahwa rumah telah ditutup untuk umum. Dan situasi di sekitar rumah Tiko sendiri memang masih ramai ya, dengan beberapa warga sekitar, anak kecil, para pedagang, hingga awak media. Sebelumnya juga disebutkan bahwa kondisi Ibu Eni atau ibunda dari Tiko sudah mulai lebih baik ya, jauh lebih baik. Bahkan bisa berkomunikasi dan mengenali orang-orang yang bertemu dengannya. Dan merupakan kemajuan yang besar ya untuk kondisi psikis dan mental Ibu Eni sendiri. Sedangkan Tiko hari ini tidak ada di rumah menurut perkataan Bunda Milenial, dikarenakan Tiko sedang ada di sekolahnya untuk mengurus ijazah.
Ya, sekian yang bisa dilaporkan dari Rumah Tiko. Terima kasih telah menonton dan sampai bertemu di live berikutnya. Dari PPSU Radio Negara. Ini lihatnya dari Propan, produknya dan masih dikerjakan. Hari ini kayaknya nggak selesai, jadi masih dilanjutkan di hari berikutnya. Silakan kalau mau digambar, tapi jangan ke dalamnya karena teman-teman lagi pada ada. Kalau untuk luasnya berapa sih? Ini untuk luas bangunannya berapa sih? Luas bangunannya ya, saya belum nanya. Mohon maaf, mesti nanya sama Pastiko kali. Nanti saya tanyakan deh ya berapa luasnya. Tapi yang pasti di 2 lantai. Kemudian kamarnya itu kalau nggak salah ada 6 ya di bawah sama di atas kamar tidur. Kamar mandi kalau nggak salah ada 3. Kemudian ada ruang musola juga. Teras belakang itu ada semacam bekas kolam doang atau kolam apa saya nggak ngerti, tapi bagus lah ya. Dan ada apa relief yang kolam seperti itu. Dan di atasnya lagi ada area khusus untuk menjemur yang kemarin teman-teman konten kreator baru membersihkan pecahan-pecahan genteng dan plafon yang ambruk karena usia lama itu sudah dibersihkan sama mereka. Dan hari ini bapak-bapak dari PPSU yang juga menuntaskan, jadi yang semua puing-puing itu dimasukkan ke dalam wadah sampah. Besok baru pengangkutan sampah-sampahnya gitu. Jadi silakan kalau mau lihat, ini adalah ruangannya Mama Eni. Kemudian token listrik itu ya sudah dipasang, silakan. Listrik yang pertama kali ya, 12 tahun baru ada listrik. Ini teman-teman masih kok tadi-tagi dia bawa ini, katanya dia mau coba taruh, nggak tahu di mana juga, tapi dia udah bawain tanaman-tanaman. Nah, ini listrik yang 12 tahun akhirnya ada. Satu lagi yang vital, air. Sudah dipasang pompa engkol. Ini baru bikin atau udah ini baru dibikin. Baru dibikin. Ini nggak apa-apa ya, saya Iya, ngetes ya. saya boleh, Walaupun saya ibu-ibu berkebaya, hayu engkol air. Sorry. Nah. Memang airnya sih masih keruh ya. Pancing terus, cuman makanya kita pakai untuk bersih-bersih. Engkol pompa, Bu. Ya, jadi ini sumber air yang memang digali secara khusus pada waktu itu disupervisi oleh Pak RT ya. Digali sampai ke dapat sumber airnya dan dipasang pompa seperti ini. Kenapa pompa seperti ini nggak pakai listrik? Kalau bagaimanapun dia nanti tetap mempunyai air ya. Makanya kekuatan listriknya itu hanya 900 watt dulu. Nggak mungkin seluruh penerangan ataupun kebutuhan listrik dipenuhi. Karena kan Tiko juga harus memikirkan ke depannya bagaimana untuk pembayaran, gitu kan, untuk maintenance dan sebagainya. Sementara mereka hanya berdua saja seperti itu. Nah inilah pengerjaan ini berapa? Ini kayaknya sekitar 3-4 hari deh. Karena kan untuk ngegali ya, dan sampai ketemu titik airnya, kemudian dipasang pompanya. Ya udah, kita coba pakai untuk ngebersihin di dalam. Ya udah, terus air keruh sampai ya mudah-mudahan minggu depan bisa keluar yang air jernihnya. Udah mulai mendingan tuh, makanya kita udah pakai buat novel ya. Itu ya dia, jadi untuk semua yang sudah dilakukan oleh para konten kreator, dibantu oleh berbagai pihak, dan saya dari Bunda Milenial itu hanya ngebantu ya begini deh sebagai seorang ibu gitu ya, ngawasin apa nih yang kurang. Saya bawain nasi uduk buat anak-anak sarapan, makan siang buat mereka yang lagi kerja, bikinin kopi ya, bagaimana lah seorang ibu gitu ya. Nah hari ini ada bapak-bapak PPSU, oke saya siapin kopinya. Nah, ya hal-hal yang kecil tapi
saling bersinergi satu sama lain seperti itu. Oke, teman-teman. Untuk udah Tiko ambil sendiri gambarnya? apa Bunda sudah menganggap seperti anak sendiri? Kalau menganggap anak ya sebetulnya saya hanya melihat seorang Tiko yang memang harus juga saya perhatikan. Menganggap anak sih ya enggak sejauh itu gitu. Tapi yang penting karena misi dan visi dari Bunda Milenial selain budaya, ya kami bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Nah, ini adalah bagian salah satu visi dan misi kami di sisi kemanusiaan. Seperti itu, teman-teman. Kondisi Ibu Eni saat ini seperti apa, Bu? Kalau Mama Eni, dari kabar yang kita lihat ya sama-sama di tayangan yang Pak RT sampaikan setelah membesuk Mama Eni bersama Tiko, beliau getting better, jauh lebih baik kondisinya, masih bisa mengingat dan mengenal orang yang datang, kemudian bertuturnya juga sudah lembut seperti itu, dan membuat Pak RT juga merasa merinding kan, dia bilang gitu kan. Apa yang dilakukan oleh tim medis dan Rumah Sakit Durensawit itu membuahkan hasil, dan kita bersyukur sekali ya, puji Tuhan, alhamdulillah kondisi Mama Eni lebih baik. Makanya saya nge-push supaya kamar Mama Eni yang lebih dulu dilakukan ininya perbaikan, bukan perbaikan ya, maksudnya dibersihkan, kemudian kita cat lagi. Jadi di sini tidak ada renovasi yang sifatnya cukup besar. Kita hanya membersihkan dan hanya makeover ya, ngecat aja gitu. Seperti itu, teman-teman. Untuk saat ini Tiko kemana? Mas Tiko dari tadi di sekolahan, lagi urus ijazah katanya ya. Jadi udah pamit sama saya. Pagi-pagi dia bilang, dia telepon, Bunda udah ada yang mau ngecat. Oh ya udah, Bunda kesini gitu. Mas Tiko bilang, saya lagi ada di sekolahan, Bunda lagi urus ijazah. Ya udah, kamu urus dulu. Makanya dia nggak mau terlalu sering melayani gini-gini, karena dia juga kan masih punya urusan yang lain gitu kan. Jadi mohon maaf, mohon maklum, Mas Tikonya hari ini lagi ada keperluan yang lain seperti itu ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah ya? Sudah diambil gambar kan? Baik, siap. Mau interview PPSU silakan. Biar orang-orang mau nanya, Bapak dari mana, berapa orang, apa yang dikerjain. Siapa yang mau jawab? Pak Yono aja ya. Sudah, sini aja. Ya, Pak, dengan Bapak siapa? Pak Yono. Pak Yono. Ya. Hari ini melakukan pengecatan yang didahulukan di mana dulu? Ya, Pak. Ya, yang didahulukan ruangan mana dulu? Kita kalau ini pengecatan untuk hari ini kamar yang utama ya, samping ya, sama ini sebelah yang belakang saya. Berapa orang Pak yang diturunkan untuk Kita melakukan dikirim proses ini? 10 orang. Ini ada target nggak Pak? Harus selesai kapan? Kalau target kita nggak ada ya, cuman kita usahakan semampu kita, semampu tenaga dan rekan-rekan ya, untuk kerja maksimal dan hasilnya kita maksimalkan biar bagus. Ini udah seberapa persennya dari depan sama kamar? Ini udah 50% ya, kurang lebih ya. Artinya yang didahulukan kamar dulu ya Pak berarti? Kamar iya, kamar. Ini nggak ada target harus selesai kapan? Nggak ada target, kita nggak ditarget. Perkiraan Pak, Ya. perkiraan berapa hari buat pengerjaan? Untuk pengecatan kita kan hari ini 2 kamar ya, Iya. 2 kamar ya. Untuk hari ini kita selesai. Kita tinggal nunggu perintah lagi untuk pengecatan sebelah mana lagi. Iya. Berarti hari ini 2 kamar aja, 2 Pak? kamar, ya. Itu mulainya kapan mulai Mulainya pengerjaan? pagi ya. Mulai pagi. Iya, tadi pagi. Berarti sore ini udah kelar 2 lah ya kita. Ya, 2 kamar. Oke, terima kasih Pak. Oke. Silakan Pak. Maaf ya Pak ya. Pak. Terima kasih. Besok saya nggak kesini. Nggak mau nonton. Besok saya makan sama. Terima kasih banyak ya. Kan bener. Ya, Pak, Pak.
tidak. Iya, mandi dengan mandi 2 hari ya. Enak aja. Mandi lah. Cuma nggak pakai sabun. Kok kayak air doang. Udah ya, Mbak? Udah, Bunda, terima kasih. Ada gitu. Makanan. Makasih ya, Iya, Mbak. Kak. Ya Sobat Krik, itu tadi wawancara dengan Bunda Milenial dan petugas PSSU yang membantu proses pengecatan rumah Tiko dan Ibu Eni. Seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya bahwa target pengerjaan untuk hari ini adalah 2 ruangan, yang salah satunya adalah kamar tidur Ibu Eni, dan untuk selanjutnya masih belum tahu ya ruangan mana yang akan dicat ulang. Jadi petugas PSSU sendiri menyebutkan bahwa mereka menunggu perintah. Tapi yang jelas untuk hari ini hanya 2 kamar. Di wawancara sebelumnya juga Tiko memang menyebutkan bahwa cat rumahnya nanti akan sama dengan cat originalnya ya. Jadi akan warna dominan coklat atau warna peach. Dan terlihat juga di sini masih ada pengumuman, terpasang spanduk pengumuman bahwa rumah telah ditutup untuk umum. Dan situasi di sekitar rumah Tiko sendiri memang masih ramai ya, dengan beberapa warga sekitar, anak kecil, para pedagang, hingga awak media. Sebelumnya juga disebutkan bahwa kondisi Ibu Eni atau ibunda dari Tiko sudah mulai lebih baik ya, jauh lebih baik. Bahkan bisa berkomunikasi dan mengenali orang-orang yang bertemu dengannya. Dan merupakan kemajuan yang besar ya untuk kondisi psikis dan mental Ibu Eni sendiri. Sedangkan Tiko hari ini tidak ada di rumah menurut perkataan Bunda Milenial, dikarenakan Tiko sedang ada di sekolahnya untuk mengurus ijazah. Ya, sekian yang bisa dilaporkan dari rumah Tiko. Terima kasih telah menonton dan sampai bertemu di live berikutnya. Catnya dari Propan, produknya, dan masih dikerjakan. Hari ini kayaknya nggak selesai, jadi masih dilanjutkan dengan dindingnya. Silakan kalau mau digambar, tapi jangan ke dalamnya, karena teman-teman lagi pada hadir. Kalau untuk luasnya berapa sih? Untuk luas bangunannya berapa sih? Luas bangunannya ya, saya belum nanya. Mohon maaf, mesti nanya sama Mas Tiko kali. Nanti saya tanyakan deh ya berapa luasnya. Tapi yang pasti ini 2 lantai. Kemudian kamarnya itu kalau nggak salah ada 6 ya di bawah,
sama di atas kamar tidur, kamar mandi kalau nggak salah ada 3, kemudian ada ruang musola juga. Teras belakang itu ada semacam bekas kolam doang atau kolam apa saya nggak ngerti, tapi bagus lah ya. Dan ada relief yang kolam seperti itu. Dan di atasnya lagi ada area khusus untuk menjemur yang kemarin teman-teman konten kreator baru membersihkan pecahan-pecahan genteng dan plafon yang ambruk karena usia lama itu sudah dibersihkan sama mereka. Dan hari ini bapak-bapak dari PPSU yang juga menuntaskan, jadi yang semua puing-puing itu dimasukkan ke dalam wadah sampah. Besok baru pengangkutan sampah-sampahnya gitu. Jadi silakan kalau mau lihat, ini adalah ruangannya Mama Eni. Kemudian token listrik itu ya sudah dipasang, silakan. Listrik yang pertama kali ya, 12 tahun baru ada listrik. Ini teman-teman Mas Iko tadi dia bawa ini, katanya dia mau coba taruh, nggak tahu di mana gitu. Tadi dia udah bawain tanaman-tanaman. Nah, ini listrik yang 12 tahun akhirnya ada. Satu lagi yang vital, air. Sudah dipasang pompa engkol. Baru bikin atau udah ini baru dibikin. Baru dibikin. Ini nggak apa-apa ya, saya ngetes ya. Boleh, walaupun saya ibu-ibu berkebaya, hayu engkol air. sorry. Nah, memang airnya sih masih keruh ya. Pancing terus, cuman makanya kita pakai untuk bersih-bersih. Engkol pompa, Bu. Ya, jadi ini sumber air yang memang digali secara khusus pada waktu itu disupervisi oleh Pak RT ya. Digali sampai ke dapat sumber airnya dan dipasang pompa seperti ini. Kenapa pompa seperti ini? Nggak pakai listrik. Kalau bagaimanapun dia nanti tetap mempunyai air ya. Makanya kekuatan listriknya itu hanya 900 watt dulu. Nggak mungkin seluruh penerangan ataupun kebutuhan listrik dipenuhi. Karena kan Tiko juga harus memikirkan ke depannya bagaimana untuk pembayaran, gitu kan, untuk maintenance dan sebagainya. Sementara mereka hanya berdua saja seperti itu. Nah inilah pengerjaan ini berapa hari? Ini kayaknya sekitar 3-4 hari deh. Karena kan untuk ngegali ya, dan sampai ketemu titik airnya, kemudian dipasang pompanya. Ya udah, kita coba pakai untuk ngebersihin di dalam. Ya udah, terus air keruh sampai ya mudah-mudahan minggu depan bisa keluar yang air jernihnya. Udah mulai mendingan tuh, makanya kita udah pakai buat ngepel ya. Itu ya, jadi untuk semua yang sudah dilakukan oleh para konten kreator, dibantu oleh berbagai pihak, dan saya dari Bunda Milenial itu hanya ngebantu ya begini deh sebagai seorang ibu gitu ya, ngawasin apa nih yang kurang. Saya bawain nasi uduk buat anak-anak sarapan, makan siang buat mereka yang lagi kerja, bikinin kopi ya, bagaimana lah seorang ibu gitu ya. Nah hari ini ada bapak-bapak PPSU, oke saya siapin kopinya. Nah, ya hal-hal yang kecil tapi saling bersinergi satu sama lain seperti itu. Oke teman-teman, untuk Tiko sendiri apa Bunda sudah menganggap seperti anak sendiri? Kalau menganggap anak ya sebetulnya saya hanya melihat seorang Tiko yang memang harus juga saya perhatikan. Menganggap anak sih ya enggak sejauh itu gitu. Tapi yang penting karena misi dan visi dari Bunda Milenial selain budaya, ya kami bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Nah ini adalah bagian salah satu visi dan misi kami di sisi kemanusiaan, seperti itu teman-teman. Kondisi Bu Eni saat ini seperti apa, Bu? Kalau Mama Eni, dari kabar yang kita lihat ya sama-sama di tayangan yang Pak RT sampaikan setelah membesuk Mama Eni bersama Tiko, beliau getting better, jauh lebih baik kondisinya, masih bisa mengingat dan mengenal orang yang datang,
kemudian bertuturnya juga sudah lembut seperti itu, dan membuat Pak RT juga merasa merinding kan, dia bilang gitu kan. Apa yang dilakukan oleh tim medis dan Rumah Sakit Durensawit itu membuahkan hasil, dan kita bersyukur sekali ya, puji Tuhan, alhamdulillah kondisi Mama ini lebih baik. Makanya saya nge-push supaya kamar Mama ini yang lebih dulu dilakukan ininya, perbaikan, bukan perbaikan ya, maksudnya dibersihkan, kemudian kita cat lagi. Jadi di sini tidak ada renovasi yang sifatnya cukup besar. Kita hanya membersihkan dan hanya makeover ya, ngecat aja gitu. Seperti itu teman-teman. Untuk saat ini Tiko kemana? Mas Tiko dari tadi di sekolahan, lagi urus ijazah katanya dia. Jadi udah pamit sama saya. Pagi-pagi dia bilang, dia telepon, Bunda udah ada yang mau ngecat. Oh ya udah Bunda kesini gitu. Mas Tiko bilang, saya lagi ada di sekolahan Bunda, lagi urus ijazah. Ya udah kamu urus dulu. Makanya dia nggak mau terlalu sering melayani gini karena dia juga kan masih punya urusan yang lain gitu kan. Jadi mohon maaf, mohon maklum, Mas Tikonya hari ini lagi ada keperluan yang lain seperti itu ya. Terima kasih. Sama-sama, sudah ya, sudah diambil gambar kan? Baik, siap. Mau interview PPSU silakan. Biar orang-orang mau nanya, Bapak dari mana, berapa orang, apa yang dikerjain? Siapa yang mau jawab? Pak Yono aja ya. Sudah, sini aja. Ya Pak, dengan Bapak siapa? Pak Yono. Pak Yono. Ya. Hari ini melakukan pengecatan yang didahulukan di mana dulu? Ya Pak. Ya, yang didahulukan ruangan mana dulu? Kita kalau ini pengecatan untuk hari ini kamar yang utama ya, samping ya, sama ini sebelah yang belakang saya. Berapa orang Pak yang diturunkan untuk Kita melakukan kirim pasien? 10 orang. Ini ada target nggak Pak? Harus selesai kapan? Kalau target kita nggak ada ya, cuman kita usahakan semampu kita, semampu tenaga dan rekan-rekan ya untuk kerja maksimal, dan hasilnya kita maksimalkan biar bagus. Ini udah seberapa persennya dari depan sama kamar? Ini udah 50% ya kurang lebih ya. Artinya yang didahulukan kamar dulu ya Pak berarti? Kamar ya, kamar. Ini nggak ada target harus selesai kapan? Nggak ada target, kita nggak ada target. Perkiraan Pak, Ya. perkiraan berapa hari buat pengerjaan? Untuk pengecatan kita kan hari ini 2 kamar ya, Iya. 2 kamar ya. Untuk hari ini kita selesai. Kita tinggal nunggu perintah lagi untuk pengecatan sebelah mana lagi. Ya. Berarti hari ini 2 kamar 2 aja Pak? kamar, ya. Itu mulainya kapan Mulainya pengerjaan? pagi ya. Mulai pagi. Iya, tadi pagi. Berarti sore ini udah kelar 2 lah ya? Ya, 2 kamar. Terima kasih Pak. Oke. Silakan Pak. Maaf ya Pak ya. Pak. Terima kasih. Besok saya nggak kesini. Besok saya pakaikan sama. Terima kasih banyak ya. Kan bener. Ya, Pak. Mandi dia tidak, mandi tidak. Iya, ini mandi dengan mandi 2 hari ya. Enak aja. Mandi lah. Cuma nggak pakai sabun. Kok kayak air doang. Udah ya Mbak? Udah, Bunda, terima kasih. Ada begitu. Makanan. Makasih ya, Iya. Mas. Ya Sobat Krik, itu tadi wawancara dengan Bunda Milenial
dan petugas PSSU yang membantu proses pengecatan rumah Tiko dan Ibu Eni. Seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya bahwa target pengerjaan untuk hari ini adalah 2 ruangan, yang salah satunya adalah kamar tidur Ibu Eni, dan untuk selanjutnya masih belum tahu ya ruangan mana yang akan dicat ulang. Jadi petugas PSSU sendiri menyebutkan bahwa mereka menunggu perintah. Tapi yang jelas untuk hari ini hanya 2 kamar. Di wawancara sebelumnya juga Tiko memang menyebutkan bahwa cat rumahnya nanti akan sama dengan cat originalnya ya. Jadi akan warna dominan coklat atau warna peach. Dan terlihat juga di sini masih ada pengumuman, terpasang spanduk pengumuman bahwa rumah telah ditutup untuk umum. Dan situasi di sekitar rumah Tiko sendiri memang masih ramai ya, dengan beberapa warga sekitar, anak kecil, para pedagang, hingga awak media. Sebelumnya juga disebutkan bahwa kondisi Ibu Eni atau ibunda dari Tiko sudah mulai lebih baik ya, jauh lebih baik. Bahkan bisa berkomunikasi dan mengenali orang-orang yang bertemu dengannya. Dan merupakan kemajuan yang besar ya untuk kondisi psikis dan mental Ibu Eni sendiri. Sedangkan Tiko hari ini tidak ada di rumah menurut perkataan Bunda Milenial, dikarenakan Tiko sedang ada di sekolahnya untuk mengurus ijazah. Ya, sekian yang bisa dilaporkan dari rumah Tiko. Terima kasih telah menonton dan sampai bertemu di live berikutnya. Dari PPSU Lanjut Negara. Ini lihatnya dari propam, produknya, dan masih dikerjakan. Hari ini kayaknya nggak selesai, jadi masih dilanjutkan dengan dinding-dindingnya. Silakan kalau mau digambar, tapi jangan ke dalamnya, karena lagi pada ada. Kalau untuk luasnya berapa sih? Untuk luas bangunannya berapa sih? Luas bangunannya ya, saya belum nanya. Mohon maaf, mesti nanya sama Mas Tiko kali. Nanti saya tanyakan deh ya berapa luasnya. Tapi yang pasti ini 2 lantai. Kemudian kamarnya itu kalau nggak salah ada 6 ya di bawah, sama di atas kamar tidur, kamar mandi kalau nggak salah ada 3. Kemudian ada ruang musola juga. Teras belakang itu ada semacam bekas kolam doang atau kolam apa saya nggak ngerti, tapi bagus lah ya. Dan ada relief yang kolam seperti itu. Dan di atasnya lagi ada area khusus untuk menjemur, yang kemarin teman-teman konten kreator baru membersihkan pecahan-pecahan genteng dan
plafon yang ambruk karena usia lama itu sudah dibersihkan sama mereka, dan hari ini bapak-bapak dari PPSU yang juga menuntaskan, jadi yang semua puing-puing itu dimasukkan ke dalam wadah sampah. Besok baru pengangkutan sampah-sampahnya gitu. Jadi silakan kalau mau lihat, ini adalah ruangannya Mama Eni. Kemudian token listrik itu ya sudah dipasang, silakan. Listrik yang pertama kali ya, 12 tahun baru ada listrik. Ini teman-teman masih kok tadi-tadi dia bawa ini, katanya dia mau coba taruh, nggak tahu di mana gitu. Tadi dia udah bawain tanaman-tanaman. Nah, ini listrik yang 12 tahun akhirnya ada. Satu lagi yang vital, air. Sudah dipasang pompa engkol. Ini baru bikin atau udah ini baru dibikin. Baru dibikin. Ini nggak apa-apa ya, saya Iya, ngetes ya. saya boleh, Walaupun saya ibu-ibu berkebaya, hayu engkol air. Sorry. Nah, memang airnya sih masih keruh ya. Pancing terus, cuman makanya kita pakai untuk bersih-bersih. Engkol pompa, Bu. Ya, jadi ini sumber air yang memang digali secara khusus pada waktu itu disupervisi oleh Pak RT ya. Digali sampai ke dapat sumber airnya dan dipasang pompa seperti ini. Kenapa pompa seperti ini? Nggak pakai listrik. Kalau bagaimanapun dia nanti tetap mempunyai air ya. Makanya kekuatan listriknya itu hanya 900 watt dulu. Nggak mungkin seluruh penerangan ataupun kebutuhan listrik dipenuhi. Karena kan Tiko juga harus memikirkan ke depannya bagaimana untuk pembayaran gitu kan, untuk maintenance dan sebagainya, sementara mereka hanya berdua saja seperti itu. Nah inilah pengerjaan ini berapa? Ini kayaknya sekitar 3-4 hari deh, karena kan untuk ngegali ya, dan sampai ketemu titik airnya, kemudian dipasang pompanya. Ya udah, kita coba pakai untuk ngebersihin di dalam. Ya udah, terus air keruh sampai ya mudah-mudahan minggu depan bisa keluar yang air jernihnya. Udah mulai mendingan tuh, makanya kita udah pakai buat novel ya. Itu ya, jadi untuk semua yang sudah dilakukan oleh para konten kreator, dibantu oleh berbagai pihak, dan saya dari Bunda Milenial itu hanya ngebantu ya begini deh, sebagai seorang ibu gitu ya, ngawasin apa nih yang kurang. Saya bawain nasi uduk buat anak-anak sarapan, makan siang buat mereka yang lagi kerja, bikinin kopi ya, bagaimana lah seorang ibu gitu ya. Nah hari ini ada bapak-bapak PPSU, oke saya siapin kopinya. Nah, ya hal-hal yang kecil tapi saling bersinergi satu sama lain seperti itu. Oke teman-teman, Untuk Tiko sendiri apa Bunda sudah menganggap seperti anak sendiri? kalau menganggap anak ya sebetulnya saya hanya melihat seorang Tiko yang memang harus juga saya perhatikan. Menganggap anak sih ya enggak sejauh itu gitu. Tapi yang penting karena misi dan visi dari Bunda Milenial selain budaya, ya kami bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Nah ini adalah bagian salah satu visi dan misi kami di sisi kemanusiaan, seperti itu teman-teman. Kondisi Ibu Eni saat ini seperti apa, Bu? Kalau Mama Eni, dari kabar yang kita lihat ya sama-sama di tayangan yang Pak RT sampaikan setelah membesuk Mama Eni bersama Tiko, beliau getting better, jauh lebih baik kondisinya, masih bisa mengingat dan mengenal orang yang datang, kemudian bertuturnya juga sudah lembut seperti itu, dan membuat Pak RT juga merasa merinding kan, dia bilang gitu kan. Apa yang dilakukan oleh tim medis dan Rumah Sakit Durensawit itu membuahkan hasil, dan kita bersyukur sekali ya, puji Tuhan, alhamdulillah kondisi Mama Eni lebih baik. Makanya saya nge-push supaya kamar Mama Eni yang lebih dulu dilakukan perbaikan, bukan perbaikan ya, maksudnya dibersihkan, kemudian kita cat lagi.
Jadi di sini tidak ada renovasi yang sifatnya besar. Kita hanya membersihkan dan hanya makeover ya, ngecat aja gitu. Seperti itu teman-teman. Untuk saat ini Tiko kemana? Mas Tiko dari tadi di sekolahan, lagi urus ijazah katanya. Ya, jadi udah pamit sama saya. Pagi-pagi dia bilang, dia telepon, Bunda udah ada yang mau ngecat. Oh ya udah Bunda kesini gitu. Mas Tiko bilang, saya lagi ada di sekolahan Bunda, lagi urus ijazah. Ya udah kamu urus dulu. Makanya dia nggak mau terlalu sering melayani gini karena dia juga kan masih punya urusan yang lain gitu kan. Jadi mohon maaf, mohon maklum. Mas Tikonya hari ini lagi ada keperluan yang lain seperti itu ya. Terima kasih banyak. Sama-sama sudah ya, sudah diambil gambar kan? Baik, siap. Mau interview PPSU silakan. Biar orang-orang mau nanya, Bapak dari mana, berapa orang, apa yang dikerjain? Siapa yang mau jawab? Pak Yono aja ya. Sudah, sini aja. Ya Pak, dengan Bapak siapa? Pak Yono. Pak Yono. Ya. Hari ini melakukan pengecatan yang didahulukan di mana dulu? Ya Pak. Ya, yang didahulukan ruangan mana dulu? Kita kalau ini pengecatan untuk hari ini kamar yang utama ya, samping ya, sama ini sebelah yang belakang saya. Berapa orang Pak yang diturunkan untuk Kita melakukan dikirim proses ini? 10 orang. Ini ada target nggak Pak? Harus selesai kapan? Kalau target kita nggak ada ya, cuman kita usahakan semampu kita, semampu tenaga dan rekan-rekan ya untuk kerja maksimal dan hasilnya kita maksimalkan biar bagus. Ini udah seberapa persennya dari depan sama kamar? Ini udah 50% ya kurang lebih ya. Artinya yang didahulukan kamar dulu ya Pak berarti? Kamar iya, kamar. Ini nggak ada target harus selesai kapan? Nggak ada target, kita nggak ada target. Perkiraan Pak, Ya. perkiraan berapa hari buat pengerjaan? Untuk pengecatan kita kan hari ini 2 kamar ya, Iya. 2 kamar ya. Untuk hari ini kita selesai. Kita tinggal nunggu perintah lagi untuk pengecatan sebelah mana lagi. Iya. Berarti hari ini 2 kamar aja 2 Pak? kamar, ya. Itu mulainya kapan mulai Mulainya pengerjaan? pagi ya. Mulai pagi. Iya, tadi pagi. Berarti sore ini udah kelar 2 lah ya kita. Ya, 2 kamar. Oke, terima kasih Pak. Oke. Silakan Pak. Maaf ya Pak ya. Makasih, Pak. Terima kasih. Besok saya nggak kesini. Nggak mau nonton. Besok saya pakaikan sama. Terima kasih banyak ya. Kan bener. Ya, Pak. Mandi dia Bunda, belum mandi tidak? Iya, ini mandi dengan mandi 2 hari ya. Enak aja. Mandi lah. Cuma nggak pakai sabun. Kok kayak air doang. Udah ya Mbak? Udah, Bunda, terima kasih. Ada gitu. Makanan. Makasih ya, Iya, Mbak. Kak. Ya Sobat Krik, itu tadi wawancara dengan Bunda Milenial dan petugas PSSU yang membantu proses pengecatan rumah Tiko dan Ibu ini. Seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya bahwa target pengerjaan untuk hari ini adalah 2 ruangan, yang salah satunya adalah kamar tidur Ibu Eni, dan untuk selanjutnya masih belum tahu ya ruangan mana yang akan
dicat ulang. Jadi petugas PSSU sendiri menyebutkan bahwa mereka menunggu perintah. Tapi yang jelas untuk hari ini hanya 2 kamar. Di wawancara sebelumnya juga Tiko memang menyebutkan bahwa cat rumahnya nanti akan sama dengan cat originalnya ya. Jadi akan warna dominan coklat atau warna peach. Dan terlihat juga di sini masih ada pengumuman, terpasang spanduk pengumuman bahwa rumah telah ditutup untuk umum. Dan situasi di sekitar rumah Tiko sendiri memang masih ramai ya, dengan beberapa warga sekitar, anak kecil, para pedagang, hingga awak media. Sebelumnya juga disebutkan bahwa kondisi ibu ini atau ibunda dari Tiko sudah mulai lebih baik ya, jauh lebih baik. Bahkan bisa berkomunikasi dan mengenali orang-orang yang bertemu dengannya. Dan merupakan kemajuan yang besar ya untuk kondisi psikis dan mental ibu ini sendiri. Sedangkan Tiko hari ini tidak ada di rumah menurut perkataan Bunda Milenial, dikarenakan Tiko sedang ada di sekolahnya untuk mengurus ijazah.